Selanjutnya, giliranmu. Ekspresi Wei Hong sangat garang. Setelah menembus level ke-9 kelas raja, Wei Hong bisa dengan mudah membasmi seorang pendekar di level setengah kaisar. Sedangkan untuk pendekar di level pertama kelas kaisar, kecuali jika ia terlalu jahat, ia hampir tidak akan menimbulkan ancaman. Engah, engah, engah. Wei Hong berjalan seperti sedang berjalan-jalan di taman. Setiap kali ia melangkah, ia mengangkat tangan dan menunjuk. 3 dari 5 murid Balai Penegakan Hukum yang telah mencapai tingkat kaisar setengah langkah terbasmi dalam sekejap mata, tanpa sempat bereaksi. 5 tangan guntur beracun. Jari pemadam debu. 2 anggota tim penegak hukum tingkat kaisar tingkat pertama itu hanya memiliki wajah yang sangat muram. Sambil meraung, mereka mengerahkan seluruh keahlian khusus mereka. Guntur menggelegar di langit, dan telapak tangan raksasa yang memancarkan kabut beracun menyelimuti Wei Hong. 2 lainnya tampak seperti jari-jari raksasa yang berhamburan dari langit, memancarkan napas kehancuran, dan mereka juga langsung menuju wajah Wei Hong. Ledakan. Menghadapi serangan keduanya, ekspresi Wei Hong tetap tidak berubah dan ia tidak mundur selangkah pun. Sebaliknya, ia dengan lembut mengangkat tangan kanannya dengan 5 jari terentang, menangkis semua serangan dari keduanya. Dengan suara keras, gunung-gunung di sekitarnya hancur menjadi abu. Engah, engah. Saat Wei Hong bertarung melawan kedua pria itu, ia kembali mengetukkan tangan kirinya dengan ringan. 2 murid setengah kaisar dari Balai Penegakan Hukum yang tersisa juga memiliki lubang merah darah di antara alis mereka. Mereka dengan mudah dibasmi oleh Wei Hong. Tepat saat Wei Hong hendak membasmi, sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul di tangan kanan Wei Hong. Desir, desir, pedang ganda itu diayunkan dengan ganas ke belakang, dan murid-murid puncak Xing Miao yang tersisa yang ingin melarikan diri juga tersapu olehnya dan terbasmi dalam sekejap mata. Wei Hong kemudian mengalihkan pandangannya ke 2 murid tim penegak hukum tingkat Kaisar 1. Wah, kau sedang mencari mati. Kau telah menyinggung Balai Penegakan Hukum. Mulai sekarang, kau takkan pernah hidup damai. Benar sekali. Sekarang kau bukan hanya membasmi tim penegak hukum kami, tapi juga Xing Miao Feng. Kau sudah mati. Kedua pria itu mengepung Wei Hong di kiri dan kanan. Wei Hong yang arogan meraung marah. Lain kali, saya harap Anda bisa mengubah kata-kata pembuka Anda. Mengapa kalian semua di tim penegak hukum mengatakan hal yang sama? Mendengar ucapan mereka berdua, Wei Hong menggelengkan kepalanya pelan, lalu mencibir mati atau tidaknya aku, kalian tak perlu peduli. Tapi hari ini kalian berdua memang sudah mati. Desir, ledakan. Dengan pisau di tangan kanan dan tinju di tangan kiri, Wei Hong menghajar kedua pria itu dengan sangat keras hingga mereka tak berdaya melawan dan muntah darah. Saat itu, Sai Bo berteriak keras, Wei Hong, cepatlah dan buat keputusan. Aku khawatir suaramu akan diketahui monster lain nanti. Pedang untuk menempa hatimu. Wei Hong mengerti bahwa tidak mungkin menunda lebih lama lagi, jadi ia berteriak pelan dan mengayunkan pedangnya dengan tenang. Saat pedang itu diayunkan, seluruh langit tampak hening, dan cahaya pedang itu sama sekali tidak terasa. Engah, engah. Ekspresi kedua tim penegak hukum tingkat pertama tingkat kaisar berubah drastis. Saat itu, mereka ingin melawan, tetapi ternyata tidak ada cara sama sekali. Cahaya pedang menyelimuti mereka dan membelah mereka menjadi 2 dengan 1 tebasan. Panggilan. Wei Hong menghela napas lega, tetapi sebelum ia sempat bernapas, ia mendengar aroma monster yang mengamuk di kejauhan. Wei Hong tahu dalam hatinya bahwa pertarungan sengit dan bencana surgawi seperti ini pasti akan menarik monster lain. Setelah mengumpulkan semua mayat, Wei Hong berlari menjauh. Benar saja, begitu Wei Hong pergi, beberapa sosok dengan aura kuat melangkah maju. Siapa yang sedang mengalami kesengsaraan pertarungan seperti ini sungguh berdarah dan sengit. Seorang pria parubaya berpakaian putih menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan bingung. Siapapun yang sedang mengalami kesengsaraan, kita tetap harus menemukan batu es yang sangat dingin itu sesegera mungkin. Kita tidak bisa menghalangi pegunungan Hengduan terlalu lama. Akademi Yuhua harus tahu tentang ini. Seorang pria lain dengan aura kekar berteriak dengan suara teredam. Beberapa orang yang tersisa tidak keberatan. Kelompok 5 orang itu berlari cepat menuju kejauhan. Ketika Wei Hong tiba di pintu masuk pegunungan Hengduan, ia mendapati bahwa pegunungan itu telah diblokir dan ia tidak bisa keluar sama sekali. Senyum getir tersungging di wajahnya. Monster-monster ini benar-benar tergila-gila pada batu es yang sangat dingin. Wei Hong menunjukkan ekspresi getir di wajahnya, tetapi ia tidak menyesalinya. Jika ia tidak merebut batu es yang sangat dingin itu, Wei Hong mungkin tidak akan mampu menembus ke tingkat ke-8 tingkat raja. Terlebih lagi, batu es yang sangat dingin itu,
yang ditempatkan di Mutiara Pluto, terus-menerus mengolah Ibel. Tak lama lagi ia akan mampu mengolah Ibel tingkat kaisar. Ia yakin situasi di sini cepat atau lambat akan diketahui Akademi Yuhua, jadi Wei Hong tidak terburu-buru. Saat itu, tatapan gila tiba-tiba muncul di matanya karena kau gila mencariku, maka aku akan melakukan sebaliknya. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah denganmu. Wei Hong berpikir begitu dan berlari secepat mungkin, berbalik, lalu bergegas masuk. Karena ia bersembunyi di Mutiara Pluto, tak seorang pun menemukannya. Inilah efek Mutiara Pluto seiring bertambahnya kekuatan Cybertron. Pada saat itu, Mutiara Pluto hampir seperti senjata ajaib tersembunyi. Seorang pendekar dengan kultivasi setingkat kaisar pun tidak dapat menemukannya. Wei Hong membiarkan tangan seber membimbing Mutiara Pluto ke tempat Wei Hong pertama kali memasuki pegunungan Hengduan. Di kejauhan, terdengar gonggongan keras dan suara beberapa monster berkelahi. Wei Hong melangkah keluar dari Mutiara Pluto, tetapi menjadi berhati-hati. Ia menahan napas dan berjalan perlahan. Gok, gok, ledakan, ledakan. Yang menarik perhatian saya adalah beberapa binatang seukuran banteng yang ditutupi duri landak, yang sedang bertarung dengan sengit. Terdengar gonggongan terus-menerus, dan murid-murid yang mereka kepung tak lain adalah murid-murid Akademi Yuhua, yang kultivasinya secara mengejutkan berada di level pertama kaisar. Namun, menghadapi monster-monster gila itu, kekuatan mereka akhirnya tak memadai dan mereka pun terdesak mundur selangkah demi selangkah. Di antara mereka, seorang perempuan berpakaian putih memimpin mereka, wajahnya agak pucat. Monster-monster ini tak lain adalah Qiongqi. Wei Hong ingat betul situasi memalukan saat pertama kali memasuki pegunungan Hengduan dan dikejar oleh seorang Qiongqi. Karena itu, ia datang ke sini dengan niat membasmi Qiongqi, tetapi ia tidak menyangka akan bertemu dengan murid-murid Akademi Yuhua di sini. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada 5 Qiongqi, 4 di antaranya berada di level setengah kaisar, dan 1 di level kaisar pertama. Seorang Qiongqi di level kaisar dapat membasmi seorang prajurit kaisar pertama. Oleh karena itu, meskipun wanita berbaju putih itu berada di puncak kaisar pertama, 3 lainnya hanya di level kaisar pertama. Akibatnya, ia tampak sedikit malu ketika dibasmi oleh 5 Qiongqi. Bawa mereka pergi dulu. Wajah perempuan berbaju putih itu sangat dingin, dan ia berteriak dengan suara berat. Begitu kata-kata itu terucap, hawa dingin yang tak berujung menjalar ke seluruh tubuhnya, dan dinding es terbentuk di depannya, membekukan kelima Qiongqi secara bersamaan. Kakak senior, kalau kakak mau pergi, ayo kita pergi bersama. Pria berwajah bulat itu tampak sangat serius saat ini dan berteriak keras. Cepat ikut aku. Aku hanya punya kesempatan kabur kalau kau pergi. Kalau tidak, kita semua tidak akan bisa pergi. Wanita berbaju putih itu menunjukkan sedikit amarah di wajahnya dan berteriak keras, tetapi wajahnya sangat pucat. Retakan, gok, gok. Yang terdengar hanyalah raungan Qiongqi. Pada saat yang sama, Qiongqi yang membeku mengeluarkan raungan menyeramkan, dan tiba-tiba menembus es, menyelimuti para wanita berbaju putih. Kali ini, kita tidak bisa pergi meskipun kita mau. Raut getir muncul di wajah perempuan berbaju putih itu. Niat awalnya adalah membawa beberapa rekan magang ke sini untuk menimba pengalaman bersama. Meskipun pegunungan Hengduan dulu penuh bahaya, kali ini tidak seperti di mana para monster tampak menggila dan menyerang mereka. Desir, desir, desir. Pedang-pedang panjang muncul dari tubuh wanita berbaju putih, memancarkan cahaya pedang dingin, dan semuanya melesat ke arah Qiongqi. Energi sejatinya hampir habis, begitu pula yang lainnya. Mereka sudah menjadi kelompok monster keempat yang menyerang mereka. Sekalipun mereka memiliki ramuan untuk mengisi kembali energi sejati mereka, mereka tidak akan bisa memulihkannya dalam waktu singkat. Kakak-kakak senior, aku di sini untuk membantu kalian. Tepat ketika wanita berbaju putih itu mengira ia akan celaka, ia mendengar teriakan keras. Mata mereka berbinar, tetapi ketika mereka melihat bahwa tingkat kultivasi orang di depan mereka hanya level 8 dari peringkat raja, ekspresi mereka sedikit berubah. Bukankah mereka di sini untuk mati, gumam beberapa orang dalam hati, tetapi kemudian mereka benar-benar tercengang. Ledakan. Begitu Wei Hong menyerbu keluar, ia berteriak keras, dan sosoknya secepat kilat, menghalangi mereka di depannya. Menghadapi serangan kelima Qiongqi, terutama tubuh mereka yang sekeras landak, Wei Hong hanya menamparkan mereka dengan satu telapak tangan. Ledakan. Terjadi tabrakan hebat, dan salah satu Qiongqi hancur berkeping-keping oleh telapak tangan Wei Hong yang mengerikan, berubah menjadi bola kabut darah. Meskipun tubuh Qiongqi sangat kuat, ia tidak dapat menghentikan tubuh Wei Hong yang perkasa di bawah teknik overload. Setelah serangan yang sukses, Wei Hong tak berhenti.
Menatap keempat Qiongqi yang tersisa, terutama salah satunya yang berambut merah, mata Wei Hong dipenuhi niat membasmi. Ia berteriak marah, dan saat ia melancarkan pukulan, auranya bercampur api dan dingin. Wei Hong menciptakan dua konsepsi artistik yang sangat berbeda. Dengan satu pukulan dan satu telapak tangan, ia membasmi dua Qiongqi lagi. Jadi, hanya Qiongqi berambut merah dan Qiongqi lain dengan kultivasi tingkat kaisar tingkat pertama yang tersisa. Mendengus, mata Wei Hong dipenuhi dengan niat membasmi. Qiongqi berambut merah di depannya adalah orang yang pernah mengejarnya dengan ganas sebelumnya. Sekarang setelah mereka bertemu, bagaimana mungkin Wei Hong berhati lembut? Ia berteriak keras dan mengayunkan tinjunya seolah ingin menghancurkan seluruh ruangan. Dua Qiongqi di depannya, yang menurut wanita berbaju putih mustahil untuk dilawan, sekali lagi diledakkan menjadi kabut berdarah oleh Wei Hong dan tewas sepenuhnya. Dengan gerakan ringan, Wei Hong menyerap semua inti ibel dari 5 Qiongqi yang telah mati. Pada saat yang sama, energi di dantiannya juga terisi kembali. Ketika ia berbalik, Wei Hong melihat tatapan terkejut beberapa orang, tetapi ia tersenyum tipis. Wei Hong mengambil tindakan bukan hanya karena ia awalnya ingin membasmi para Qiongqi ini, tetapi juga karena orang-orang di depannya tidak melarikan diri sendirian ketika menghadapi bahaya. Lagi pula, terlalu banyak orang yang melarikan diri ketika bencana melanda. Oleh karena itu, Wei Hong setuju dengan karakter orang-orang di depannya. Saat Wei Hong menatap wanita berbaju putih dan yang lainnya, ia tidak tahu bahwa wanita berbaju putih dan yang lainnya belum pulih dari keterkejutan mereka. Para Qiongqi memang sangat ganas, dan wanita berbaju putih itu secara alami dapat membasmi seorang Qiongqi dengan tingkat kultivasi setengah langkah menuju tingkat kaisar. Namun, dengan 5 Qiongqi, termasuk satu di tingkat pertama tingkat kaisar, jika pertarungannya sangat brutal, membasmi mereka tidak masalah. Namun, yang menggerakkan mereka adalah Wei Hong di depan mereka sama sekali tidak kesulitan mengalahkannya. Sebaliknya, itu adalah pembantaian sepihak. Monster-monster ini sama sekali tidak berdaya melawannya, dan ia membasmi mereka dengan mudah dalam sekejap. Saya Li Jun, murid dari Puncak Qiansun, Akademi Yuhua. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Wanita berbaju putih, Li Jun, tersenyum tipis di wajahnya yang dingin dan berkata kepada Wei Hong dengan penuh rasa terima kasih, sambil memperkenalkan beberapa murid lainnya. Namaku Wei Hong. Kita adalah murid Akademi Yuhua, jadi sudah seharusnya kita saling membantu. Wei Hong tersenyum tipis. Meskipun ia merasa apa yang ia katakan itu palsu, ia tetap mengatakannya. Apakah kamu Wei Hong? Tanya Hu dengan suara terkejut. Beberapa orang lain, termasuk Li Jun, juga menunjukkan minat pada Wei Hong. Wei Hong sedikit terkejut dan berkata sambil tersenyum kalau Wei Hong dari puncak Wei, maka hanya aku yang tersisa. Saya sudah lama mendengar tentang pencapaian Anda, dan banyak orang di puncak Qiansun kami tidak yakin. Namun, setelah melihat kekuatan Anda hari ini, saya merasa kami tidak melebih-lebihkan Anda, tetapi justru meremehkan Anda. Li Jun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan nada getir. Puncak Qiansun juga merupakan puncak dalam di Akademi Yuhua. Meskipun sedikit lebih rendah daripada puncak Xingmiao, puncak ini juga cukup kuat. Kekuatan Li Jun juga merupakan salah satu kekuatan favorit di puncak Qiansun. Dia selalu sangat sombong. Ketika Wei Hong menjadi terkenal di seluruh Akademi Yuhua, Li Jun tidak merasakan riak apapun di hatinya. Ia bahkan berpikir bahwa Wei Hong hanyalah seorang badut yang ingin menarik perhatian orang lain. Terutama ketika ia mendengar bahwa Wei Hong hanya berada di level raja, ia tidak menganggapnya serius. Namun, hari ini, melihat Wei Hong menyelamatkan dirinya sendiri dan orang lain, dan kekuatan yang ia tunjukkan dengan kultivasi raja tingkat ke-9-nya, Li Jun menyadari bahwa badut sebenarnya mungkin bukan Wei Hong, tetapi mereka yang memandang rendah dirinya. Wei Hong tidak tahu apa yang dipikirkan Li Jun dan yang lainnya. Ia bahkan tidak menyangka bahwa hanya dengan menyelamatkan mereka, mereka akan memiliki begitu banyak asosiasi. Saat ini, Wei Hong siap untuk melanjutkan perjalanannya, tetapi ia tidak bisa meninggalkan Li Jun dan yang lainnya begitu saja. Kakak senior Li, apa rencanamu selanjutnya? Setelah berpikir sejenak, Wei Hong bertanya. Entah apa yang terjadi di pegunungan Hengduan yang menyebabkan monster-monster ini mengamuk, dan pegunungan Hengduan kini telah diblokir. Namun, Akademi Yuhua kami pasti akan segera mengetahui situasi di sini, jadi kami berencana mencari tempat yang aman untuk menunggu sementara waktu. Li Jun mendengar apa yang dikatakan Wei Hong dan berbicara. Kalau begitu, kita ucapkan selamat tinggal di sini. Setelah mendengar kata-kata Li Jun, raut wajah Wei Hong sedikit berubah, dan ia langsung melesat ke kedalaman pegunungan dengan kecepatan yang luar biasa.
Kepergian Wei Hong yang tiba-tiba mengejutkan Li Jun dan yang lainnya, dan raut wajah Ah Hu berubah. Ia lalu berkata dengan marah, kita belum mengajaknya pergi bersama, dan dia kabur seperti kelinci. Ah Hu, diam. Mendengar kata-kata Ah Hu, ekspresi Li Jun berubah, dan ia berteriak dengan tegas kalau bukan karena Wei Hong, kita pasti sudah dicabik-cabik oleh Qiong Qi. Kita harus membalas budi baik ini jika ada kesempatan. Lagi pula, apa kau pikir Wei Hong, yang menyelamatkan kita, akan pergi begitu cepat, hanya menyapa, atau bahkan meninggalkan kita sendirian? Lalu kenapa dia melakukan ini, gumam Ah Hu dengan suara rendah. Li Jun tidak mengatakan apa-apa, karena dia tidak mengerti mengapa Wei Hong tiba-tiba pergi. Setelah Wei Hong lepas dari Li Jun, ia kembali ke Mutiara Pluto. Saat ia berbicara dengan Li Jun, ia tiba-tiba menyadari bahwa monster-monster itu begitu menggila karena dirinya, dan jika ia tetap bersama Li Jun, itu mungkin akan membawa bencana yang lebih besar bagi mereka. Ketika Wei Hong tiba di lubang besar tempat batu es yang sangat dingin dicuri dengan bantuan Mutiara Pluto, lubang itu sudah terisi penuh. Suasana masih hening dan tak ada seorang pun di sekitar. Wei Hong dengan hati-hati tetap berada di dalam Mutiara Pluto, merasakan situasi di luar, tetapi ia tidak merasakan apapun. Memanggil. Saat itu, Wei Hong justru membiarkan Seber mengendalikan Mutiara Pluto dan mengebor tanah. Karena ia tidak bisa keluar untuk sementara waktu, Wei Hong sebaiknya bersembunyi di bawah tanah dan berlatih dengan tenang. Namun, Wei Hong tidak khawatir akan merasa bosan di Mutiara Pluto, karena ada banyak sekali ibel di sana yang bisa ia jadikan target. Saat Wei Hong bersiap berlatih, suara memilukan Zhang Dabiao kembali terdengar di sampingnya. Suara tangisan hantu dan lolongan serigala membuat Wei Hong sedikit mati rasa. Seber, bagaimana kau menyiksa Zhang Dabiao? Jangan menyiksanya sampai gila. Wei Hong memikirkannya dan berteriak. Guk, guk, jangan khawatir, nak, bagaimana mungkin aku melakukan itu? Anak ini akan menjadi baik di masa depan, cocok untuk melakukan penipuan dan tipu daya. Sosok Seber berkelebat, ekspresinya sangat gembira, dan dia berteriak keras. Tanpa lagi mengabaikan Seber, Wei Hong duduk bersila, pikiran dan tubuhnya terfokus. Saat ini, ia menyingkirkan semua emosi negatif. Alamnya baru saja menembus tingkat ke-9 tingkat raja, tetapi belum stabil. Terlebih lagi, pohon kecil di dantiannya terlalu kecil. Dengan lambaian ringan, Wei Hong mengeluarkan batu es yang sangat dingin itu. Ia sekali lagi menyerap dingin itu dengan liar. Di saat yang sama, ia fokus menyiram pohon-pohon kecil, membuat mereka tumbuh liar. Dan ini baru permulaan. Wei Hong mengerahkan seluruh energinya, dan dalam sekejap, 10 pohon kecil berhasil dipadatkan oleh Wei Hong. Kemudian, Wei Hong melanjutkan pemadatan 10 pohon kecil itu lagi. Panggilan. Setelah menghela napas panjang, wajah Wei Hong sedikit memucat, dan ia merasa seperti akan membeku. Ia merasa lelah dan sangat pucat, sehingga ia tidak berani mencoba lagi. Setelah menelan segenggam pil, ketika Wei Hong kembali normal, ia mulai memadatkan Thunderbolt Lightning Bat. Wei Hong sangat berhati-hati. Saat memadatkan manik petir, ia menambahkan ketiga kondisi mentalnya sendiri. Wei Hong bahkan menambahkan kekuatan guntur dan kilat saat ia mengalami kesengsaraan surgawi. Keempat kondisi mental tersebut, ditambah dengan material aslinya, membuat Wei Hong harus ekstra hati-hati. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar, dan seluruh Mutiara Pluto tampak sedikit bergetar. Ruangan itu terbuka, hanya menyisakan Wei Hong yang hancur total akibat ledakan dahsyat itu. Engah. Wei Hong, yang pertama kali terkena, memuntahkan seteguk darah, sekuat apapun tubuhnya. Seber tiba-tiba muncul, dan terkejut dengan situasi di sana, terutama penampilan Wei Hong yang menyedihkan. Ia berteriak, nak, kalau kau mau melukai diri sendiri, atau ingin menguji seberapa kuat tubuhmu, cari monster itu. Kenapa kau di sini dan apa yang kau bangun? Seber membentak keras, tetapi karena merasakan kekuatan seperti itu, ia juga menunjukkan sedikit ketertarikan dan bertanya dengan tergesa-gesa. Mendengar Wei Hong mengutarakan pikirannya, Seber hampir tertegun. Lalu, ia melompat liar dan tertawa terbahak-bahak. Konsep artistiknya awalnya saling eksklusif. Tapi, nak, kau benar-benar bisa memadatkannya. Bagus, bagus, bintang seperti itu sudah cukup untuk membuat pusing seseorang setingkat raja. Bahkan jika kau menambahkan kekuatan, dia akan takut pada tingkat kaisar. Wei Hong tentu saja tahu ini, tetapi ia juga tahu bahwa situasi ini juga akan terjadi. Namun, Wei Hong sedang menguji segalanya. Karena itu, semua perhatiannya terfokus pada Thunderbolt Lightning Bat. Mutiara Pluto hampir terisolasi dari dunia luar,
dan Wei Hong telah memusatkan seluruh perhatiannya pada mutiara petir. Karena itu, ia acuh tak acuh terhadap apapun di dunia luar. Ia melakukan eksperimen berulang kali, tertiup angin berulang kali, dan menghancurkan ruangan mutiara Pluto berulang kali. Pada akhirnya, Wei Hong mengandalkan kekuatan jiwanya yang luar biasa kuat untuk menciptakan manik petir yang utuh. Merasa bahwa manik petir ini setengah api dan setengah es, bahkan tampak memancarkan cahaya terang bercampur suara guntur dan kilat, Wei Hong menghela napas lega. Selanjutnya, aku akan menguji kekuatanmu. Wei Hong langsung menerjang maju. Ketika keluar dari mutiara Pluto, ia terkejut dengan situasi di depannya. Ia melihat gunung-gunung runtuh dan puncak-puncak yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, seolah-olah telah terjadi pertempuran besar. Hal ini membuat Wei Hong tercengang. Orang pembawa sial, apa yang terjadi kenapa aku tidak tahu? Wajah Wei Hong sedikit berubah, dan ia berteriak keras, mengatakan bahwa tidak masuk akal jika ia tidak tahu tentang pertempuran sengit di luar sana, dan ia bahkan tidak merasakan gerakan apapun. Namun, Saibo berkata dengan lembut, jangan bicarakan leluhur klan Ibel untuk saat ini. Kultivasi orang-orang dari Akademi Yuhuamu juga cukup mengerikan. Karena itu, jika aku tidak menyegelmu sepenuhnya, keberada di saat kritis pemurnian mutiara petir. Aku takut mengganggumu. Selain itu, jika aku tidak tenang, aku juga khawatir mereka akan menemukanmu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Seber, Wei Hong mengangguk pelan. Meskipun guk-guk mati ini biasanya tidak bisa diandalkan, ia melakukan hal yang benar dalam hal ini. Wei Hong tidak punya waktu luang untuk memikirkan hal lain saat ini. Yang paling ia pedulikan sekarang adalah seberapa kuat Thunderbolt Lightning Bat versi yang disempurnakan. Desir, sosok itu menghilang di kejauhan. Wei Hong menemukan sekelompok monster dan dengan hati-hati membawa keluar seekor monster kaisar level 1. Melihat ekspresinya yang meraung dan marah, Wei Hong langsung melemparkan bola petir itu. Meletus. Dengan teriakan ringan Wei Hong, meskipun Wei Hong telah menduganya, dia masih terkejut. Setelah teriakan ringan Wei Hong, kata meledak terucap begitu saja dari mulutnya, dan bola petir itu pun meledak. Kekuatan dahsyat itu membuat binatang buas yang menerkamnya bahkan tak sempat berteriak, dan tubuhnya pun musnah sepenuhnya ke dalam kehampaan tanpa jejak. Dan ini baru permulaannya. Dampak mengerikan menyebar ke segala arah. Ruang menjadi terdistorsi, dan puing-puing di pegunungan sekitarnya tersapu oleh dampaknya dalam sekejap mata, berubah menjadi bubuk, dan lenyap dalam kehampaan. Dalam radius ratusan meter, tak ada rumput atau daratan yang tersisa. Wei Hong juga terkejut, wajahnya tampak sedikit terkejut. Tahukah kamu, dia mengira versi Thunderbolt Lightning Bat yang disempurnakan akan jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, tetapi dia tidak pernah menyangka akan sekuat ini. Wei Hong, dengan ekspresi sedikit bersemangat, langsung menyelam ke dalam mutiara Pluto. Ia bersembunyi dan bersiap untuk menyempurnakan mutiara petir versi kedua yang disempurnakan. Setelah gagal beberapa kali, 10 hari kemudian, Wei Hong akhirnya keluar dengan malu. Sambil memegang dua manik guntur yang disempurnakan di tangannya, Wei Hong memikirkannya dan memberi mereka nama yang sangat keren, guntur yang meledak. Kali ini, Wei Hong tidak menyia-nyiakannya, tetapi bersiap untuk meninggalkan pegunungan Hengduan. Hingga saat ini, Wei Hong masih belum tahu bagaimana cara menyelesaikannya, dan Cyber telah memutuskan kontak dengan dunia luar sejak awal, jadi Cyber pun tidak tahu. Blokade pegunungan Hengduan telah lama dicabut. Saat Wei Hong terbang keluar, ia tidak melihat seorang pun prajurit di seluruh pegunungan Hengduan. Hal ini membuat Wei Hong mengerutkan kening bingung. Karena itu, Wei Hong sangat ingin tahu apa yang telah terjadi. Dapat dikatakan bahwa Wei Hong telah bersembunyi selama lebih dari sebulan. Oleh karena itu, Wei Hong tidak tahu apa yang terjadi selama sebulan terakhir. Ia tidak langsung kembali ke puncak Wuwei, melainkan langsung datang ke kota Yuelong, secara acak menemukan restoran, dan duduk di sana. Ini adalah tempat tercepat dan termudah untuk mendapatkan berita. Selama lebih dari sebulan, Wei Hong berlatih dan menyempurnakan manik petir-petir dan hampir tidak makan. Karena itu, ia memesan beberapa hidangan lezat dan makan sambil mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya. Aku benar-benar tidak menyangka leluhur klan Ibel pegunungan Hengduan akan begitu kuat. Ya, kami mengirim 3 pejabat tinggi dari Akademi Yuhua, tapi kami tetap tidak bisa mengalahkannya. Bahkan leluhur tua itu pun tidak bergerak. Namun, saya yakin dia juga punya kekhawatiran, jadi kami telah mencapai kesepakatan. Murid-murid Akademi Yuhua kami tidak akan pergi ke pegunungan Hengduan untuk sementara waktu. Sayang sekali, ada banyak rerun dewa di pegunungan Hengduan.
Diskusi orang-orang di sekitarnya juga memberi Wei Hong pemahaman umum. Ia tidak menyangka bahwa lelaki tua yang ditemuinya di awal pastilah leluhur klan Ibel. Namun, mengapa mereka tidak pergi ke benua klan Ibel, melainkan tinggal di pegunungan Hengduan? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami Wei Hong. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya mulai berbicara lagi. Kudengar alasan monster-monster ini marah adalah karena seseorang mencuri batu es yang sangat dingin. Aku juga pernah mendengar tentang ini, tapi aku tidak tahu siapa pelakunya. Dia sangat berani. Meskipun batu es dingin ekstrim hanyalah tiruan dari batu es dingin spiritual, itu hampir setara dengan harta karun. Dia benar-benar berani mencabut gigi dari mulut harimau klan Ibel. Aku tidak tahu siapa pelakunya. Pria besar lainnya sedikit mengernyit dan berbicara. Aku tidak tahu soal itu. Lagi pula, bagaimana mungkin harta karun seperti batu es yang sangat dingin ini bisa terungkap, tapi kurasa mungkin saja orang ini tidak berasal dari pegunungan Hengduan. Pada saat ini, seorang lelaki tua lain sedikit mengernyit dan berbicara. Mustahil. Bagaimana mungkin dia kehilangan nyawanya begitu mudah setelah mencuri batu es Arktik? Dia begitu berani sehingga mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi begitu penakut sehingga dia tidak pernah merasa cukup. Jika aku seberani dia, aku juga akan mencuri batu es Arktik, kata pria besar itu. Mendengar diskusi orang-orang di sekitarnya, Wei Hong pun menjadi lebih berhati-hati. Wei Hong tidak boleh mengungkapkan batu es yang sangat dingin itu kepada siapapun, jika tidak, akan ada masalah yang tak berkesudahan. Meskipun Wei Hong sekarang memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, ia tidak dapat melindungi diri dari beberapa barang antik tua dan orang-orang tua di akademi. Jika itu terjadi, bahkan dengan kekuatan Wei Hong, tidak akan mudah untuk menghentikan mereka. Kultivasimu masih lemah. Saat Wei Hong berbicara, orang-orang di sekitarnya mengubah pokok pembicaraan mereka, yang membuat Wei Hong sedikit tertegun. Ngomong-ngomong, kali ini istana kaisar kuno akan segera dibuka. Aku ingin tahu siapa yang akan dikirim oleh Akademi Yuhua kita. Entahlah. Tapi, mereka yang kultivasinya tinggi tidak bisa masuk, dan mereka yang kultivasinya rendah akan dibasmi oleh pasukan lain jika masuk. Yah, bukan giliran kita untuk mengkhawatirkan hal ini. Tapi, aku khawatir akan sangat sulit bagi kita untuk masuk. Lagi pula, kekuatan besar lainnya di istana kaisar kuno tidak akan peduli. Mereka tidak akan berani bersikap begitu terang-terangan di sana seperti dalam kompetisi 3 tahun kemudian. Sungguh menyebalkan. Terakhir kali istana kaisar kuno dibuka, kita masuk dengan total 108 orang. Akhirnya, kecuali Sui Wuhen yang berjuang keluar dan membawa 5 orang, sisanya hancur. Itu terjadi 1000 tahun yang lalu. Kali ini, ketika istana kaisar kuno dibuka, aku tidak tahu berapa banyak orang di Akademi Yuhua kita yang akan mati. Tiba-tiba, di seluruh restoran, beberapa mahasiswa lama tampak sedih saat mengobrol. Suasana restoran pun dipenuhi jejak kesedihan. Pada saat itu, beberapa mahasiswa baru tampak bingung dan bertanya, apa itu istana kaisar kuno? Apakah itu juga sebuah peninggalan? Istana kaisar kuno bukan sekadar peninggalan. Hanya mereka yang kultivasinya di bawah tingkat kaisar yang bisa masuk. Lebih lanjut, jika seseorang bisa mendapatkan warisan di dalamnya, ia bisa mencapai tingkat kaisar. Itulah sebabnya disebut istana kaisar kuno. Setelah mendengarkan narasi orang-orang di sekitarnya, Wei Hong juga memahami bahwa istana kekaisaran kuno ini lebih seperti penanda batas. Jika seseorang bisa mendapatkan pengakuan dari roh-roh istana di dalamnya, maka ia dapat dengan mudah mencapai tingkat kaisar. Jika ia tidak mendapatkan pengakuan, ia mungkin mencapai tingkat raja, tetapi ia harus mengandalkan kemampuan aslinya. Lalu, kalau kau memaksakan diri meningkatkan kultivasimu ke tingkat kaisar, apakah itu akan menjadi tidak stabil? Mata seorang mahasiswa baru berbinar ketika mendengar ini, lalu ia bertanya dengan cemas. Masih belum jelas apakah kau boleh masuk atau tidak, tapi kau sudah memikirkan situasi di dalam. Biar ku beritahu, istana kaisar kuno adalah peninggalan kaisar kuno. Itu bukan hanya kaisar manusia, tapi istana yang dibangun atas kerja sama manusia dan monster. Di dalamnya, terdapat aturan dan wawasan kaisar. Jika kau tidak bisa berkembang pesat dalam kultivasimu bahkan setelah memahami wawasan ini, maka aku hanya bisa. Pada titik ini, lelaki tua itu tersenyum tipis dan berkata, saya hanya bisa berkata haha. Seolah-olah murid senior itu sedang menggoda murid baru, tiba-tiba ia merasa luar biasa senang dan bersemangat, sehingga ia mengatakan sesuatu dengan keras. Setelah mendengar ini, Wei Hong belum menjawab, tetapi Saibo dengan bersemangat berkata kepada Wei Hong, istana kekaisaran kuno, aku tidak menyangka istana kekaisaran kuno masih ada.
Hah, kau tahu? Wei Hong mengangkat alisnya dan bertanya. Benar sekali, istana kaisar kuno memang seperti yang mereka katakan, itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh kaisar kuno untuk ras manusia dan ibel. Selain itu, selain wawasan dan warisan kaisar kuno, ada juga makam kaisar. Jika kita bisa mendapatkan seorang kaisar, kita akan kaya raya, kata Cyber dengan ekspresi sangat gembira dan tawa lebar. Wei Hong memilih untuk mengabaikannya. Meskipun kaisar telah wafat, ia masih memiliki kekuatan kekaisaran yang tak ternoda. Karena itu, Wei Hong tak akan pernah memikirkan hal seperti itu. Lagi pula, Wei Hong tak akan pergi ke istana kekaisaran kuno sendirian, melainkan membutuhkan orang lain untuk pergi bersama, bahkan membutuhkan persetujuan dari para petinggi Akademi Yuhua. Lupakan saja, ayo kita kembali ke puncak Wuwei dulu dan lihat apakah kakak ketiga sudah kembali. Kita tanyakan dulu keadaannya. Wei Hong berdiri, meninggalkan restoran, dan kembali ke puncak Wuwei. Seperti dugaan Wei Hong, kakak ketiga Sue Wuhen tidak kembali sama sekali, begitu pula para kakak dan adik senior lainnya. Hal ini membuat Wei Hong tersenyum getir. Sepertinya setelah Sutra Wuwei berhasil diperbaiki, mereka semua menjadi kultivator gila. Tanpa berlama-lama di sana, Wei Hong bersiap untuk pergi ke aula misi untuk melihat-lihat. Kini, dengan peningkatan kultivasi Wei Hong, ia dapat menjalankan misi kaisar tingkat pertama, sehingga ia pun bergegas menuju aula. Siapa Wei Hong beraninya dia muncul? Ya, saat ini, seluruh puncak Wuwei pada dasarnya sedang dalam pengasingan, dan beberapa sedang berlatih. Lagi pula, ku dengar Sue Wuhen sudah pergi berlatih. Kupikir Wei Hong tidak akan keluar, tapi sekarang dia malah muncul di depan umum. Memangnya kenapa kalau dia muncul semua orang tahu kalau bertarung dengan tubuh Phoenix yang levelnya lebih tinggi itu seperti minum air. Belum lagi, kultivasi tubuh Phoenix jauh lebih tinggi daripada Wei Hong. Aku tidak mengerti. Secara logika, dengan tingkat kultivasi Wei Hong saat ini, dia bahkan tidak mungkin berada di mata monster-monster mesum ini. Hehe, ini semua gara-gara teknik Wei Hong. Kamu belum tahu teknik dan fisik Wei Hong, kan? Mendengar percakapan orang-orang di sekitarnya, Wei Hong sedikit mengernyit, tetapi tidak terlalu memikirkannya, karena saat itu semua perhatiannya tertuju pada misi. Ketika Wei Hong kembali ke aula misi, sebelum ia sempat berbicara dengan murid yang sering menerimanya, ia ditarik ke samping. Adik Wei, bukankah kau pergi bersembunyi? Kenapa kau kembali lagi? Tanya murid itu dengan raut wajah agak mencela. Apa maksudmu? Wei Hong sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung. Ah, kau belum muncul selama sebulan. Apa kau takut dengan tantangan tubuh Phoenix, jadi kau bersembunyi? Tanya murid itu terkejut. Setelah Wei Hong memahami keseluruhan cerita, ia bingung harus tertawa atau menangis. Apalagi, ia telah mencapai terobosan baru. Sekalipun ia berada di level ke-8 kelas raja, sekalipun ia tidak bisa mengalahkan tubuh Phoenix, Wei Hong sama sekali tidak takut. Baiklah, terima kasih, kakak senior. Saya ingin memilih beberapa tugas di tingkat pertama tingkat kekaisaran. Tolong bantu saya memilih. Wei Hong menolak niat baik itu dan berbicara pada saat yang sama. Kukira kau akan jadi pengecut seumur hidupmu dan takkan pernah muncul lagi. Aku tak menyangka kau akan datang ke sini. Pada saat ini, suara arogan dan sangat dingin terdengar. Kukira kau akan jadi pengecut seumur hidupmu dan takkan pernah muncul lagi. Aku tak menyangka kau akan datang ke sini. Pada saat ini, suara arogan dan sangat dingin terdengar. Wei Hong sudah berbalik, tetapi berhenti lagi. Menoleh ke belakang, ia melihat seorang pria berbaju biru. Tatapannya dingin dan kejam. Ia tampak arogan dan menatap Wei Hong dengan dingin, seolah-olah membencinya. Di samping pria berbaju biru itu, ada 3 orang yang juga tampak arogan dan mendominasi, menatap Wei Hong dengan kepala terangkat ke langit. Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit, tidak ingin memperhatikan keempat orang itu. Ia malah berbalik dan berkata sambil tersenyum, saudaraku, tolong bantu saya memperkenalkan misi ini. Nak, aku bicara padamu. Kau dengar aku? Pria berbaju biru itu tampak sangat dingin dan berteriak dengan marah. Saudara senior, apakah berkelahi dilarang di aula misi ini? Wei Hong masih mengabaikan mereka dan bertanya kepada para murid di aula misi. Ya, perkelahian tidak diperbolehkan di aula misi ini. Meskipun dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Wei Hong, dia tetap menurutinya. Sungguh memalukan. Wei Hong menggelengkan kepalanya pelan, lalu tubuhnya bergerak cepat. Dalam sekejap mata, ia muncul di hadapan pria berbaju biru itu. Ia menangkapnya dan melemparkannya keluar sebelum pria itu sempat bereaksi. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 lainnya juga diusir oleh Wei Hong. Saat itu,
Wei Hong tersenyum tipis. Oke, sekarang sudah tenang. Belum lagi para murid di aula misi, bahkan murid-murid lainnya pun terkejut. Mereka belum melihat Wei Hong selama sebulan, tetapi dia masih begitu sombong, bahkan lebih sombong dari sebelumnya. Wei Hong ini memang lebih arogan daripada yang dikabarkan. Pria berbaju biru itu bernama Wu Liuqi, dan dia adalah pengikut tubuh Phoenix. 3 lainnya juga pengikut, tetapi Wei Hong bahkan tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Ini bukan sekadar kurangnya rasa hormat, tapi tamparan di wajah. Sepertinya rumor bahwa Wei Hong takut pada tubuh Phoenix kemungkinan besar salah. Namun, sekuat apapun Wei Hong, dia takkan pernah bisa menandingi tubuh Phoenix. Sayangnya, kultivasinya masih terlalu lemah. Wei Hong tidak memperhatikan percakapan orang-orang di sekitarnya. Ia justru memperhatikan tugas-tugas yang diberikan para murid di aula misi kepadanya. Salah satunya adalah membasmi pemimpin benteng Lianyun. Pemimpin benteng Lianyun, Liang Yu, berada di level pertama Kaisar, tetapi hadiahnya cukup besar, yaitu 15 juta sumber energi. Tugas ini sangat berguna bagi Wei Hong. Baiklah, kakak senior, saya akan menerima tugas ini. Wei Hong melihat tugas itu dan berkata. Melihat Wei Hong sama sekali tidak khawatir, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, ia pun tak kuasa menahan diri untuk menasihati lagi saudara Wei, pria itu tadi berasal dari tubuh Phoenix. Kau sangat tidak sopan padanya, hati-hatilah dengan tubuh Phoenix. Haha, kakak senior, tidak apa-apa, itu hanya tubuh Phoenix. Memang memukul guk-guk tergantung pemiliknya, tetapi jika pemiliknya bukan orang baik dan guk-guknya menggigit sembarangan, maka aku akan memberinya pelajaran sederhana atas nama pemiliknya. Wei Hong tersenyum tipis, dan di bawah tatapan terkejut para murid di aula misi, Wei Hong langsung keluar dari aula misi. Nak, berhenti di situ. Saat Wei Hong berjalan keluar aula, dia dihentikan oleh suara marah. Wei Hong berhenti dan berbalik, melihat pemuda berbaju biru dengan wajah dan hidung memar, berteriak marah padanya, sementara 3 orang lainnya mengerumuninya. Wu Liuqi sangat marah saat ini, dan hatinya terasa sangat tertekan. Awalnya ia ingin menyelamatkan muka tuannya, tetapi akhirnya seperti ini. Apakah kamu masih ingin dipukuli? Wei Hong menatap Wu Liuqi dengan tenang dan berkata sambil tersenyum. Wei Hong, kenapa kau begitu sombong? Phoenix Body sudah menantangmu berduel selama sebulan, dan kau datang setelah batas waktu. Kau benar-benar mempermalukan dirimu sendiri. Wu Liuqi tiba-tiba ketakutan ketika melihat tatapan Wei Hong, tetapi kemudian ia berteriak keras. Ternyata Wu Liuqi menemukan Wei Hong. Wu Liuqi adalah manusia bertubuh Phoenix. Ini akan seru. Wei Hong lah yang mengusir Wu Liuqi dari aula misi tadi. Wei Hong memang berani. Sayang sekali, dia seharusnya tidak kembali. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Phoenix? Mendengar pembicaraan orang-orang di sekitarnya, Wei Hong menggelengkan kepalanya sedikit, menatap Wu Liuqi di depannya, dan berkata dengan ringan, enyahlah. Apa katamu? Ketika Wu Liuqi mendengar kata-kata Wei Hong, dia tiba-tiba tidak mempercayai telinganya dan berteriak dengan keras. Desir, Wei Hong tiba-tiba bergerak, mencengkeram Wu Liuqi dengan erat, mencekik lehernya, dan berkata dengan dingin, sudah kubilang keluar, kau memaksaku membasmimu, kan? Begitu selesai berbicara, Wei Hong memancarkan aura membasmi yang tak berujung, yang langsung menyelimuti Wu Liuqi. Aura membasmi yang mengerikan itu membuat mata Wu Liuqi dipenuhi ketakutan, dan ia begitu ketakutan hingga ia buang air kecil dan besar. Sial, ini sangat memalukan, sangat menjijikkan. Ya, tidak heran kau pengecut seperti guk-guk. Beberapa murid di sekitar begitu ketakutan oleh Wei Hong sehingga Wu Liuqi bahkan buang air kecil dan besar. Mereka semua memasang ekspresi jijik dan berbicara dengan keras. Katakan pada tubuh Phoenix, jika ia ingin bertarung denganku, tunggu sampai aku membasmi Liang Yu, lalu kembali untuk melawannya. 2 hari kemudian, suruh dia menungguku. Setelah Wei Hong berbicara dengan Wu Liuqi, ia tiba-tiba melemparkannya ke samping. Sosok itu bergerak cepat dan lari menuju kejauhan. Apa Wei Hong sebenarnya ingin melawan tubuh Phoenix, dan dia begitu sombong sampai-sampai ingin tubuh Phoenix menunggunya. Inilah keberanian. Kenapa kita harus bertarung hanya karena kau bilang begitu? Wei Hong ini benar-benar punya harga diri seorang jenius. Ngomong-ngomong, apa kau dengar apa yang baru saja terjadi? Wei Hong bilang dia ingin membasmi Liang Yu. Kultivasi Liang Yu berada di level pertama kelas Kaisar, dan sebagai pemimpin benteng Lianyun, ada beberapa prajurit di level kedua kelas Kaisar yang ingin membasminya, tetapi dia membasmi mereka semua. Setelah Wei Hong pergi, semua orang mulai berdiskusi sengit. Beberapa orang bahkan merasa tak percaya.
Banyak yang sudah terkejut Wei Hong berani melawan tubuh Phoenix. Tapi sekarang, dia malah ingin pergi ke benteng Lianyun untuk membasmi Liang Yu. Ini terlalu arogan. Hampir separuh orang di seluruh Akademi Yuhua telah mendengar berita itu. Awalnya, ketika tubuh Phoenix hendak bertarung dengan Wei Hong tidak bereaksi apapun. Semua orang mengira Wei Hong ketakutan. Namun sekarang tampaknya tidak demikian. Menurutmu siapa yang mungkin menang? Omong kosong, itu wajar saja. Meskipun Wei Hong kuat, masih ada celah besar antara dia dan tubuh Phoenix. Di Yuhua Yuan, orang-orang membicarakan berbagai hal di mana-mana. Saat itu, Wei Hong tiba langsung di benteng Lianyun setelah perjalanan setengah hari. Melihat benteng Lianyun yang megah, yang tampak seperti kastil kuno yang besar, Wei Hong tidak menyembunyikan keberadaannya. Ledakan, dia menghancurkan pintu dengan satu pukulan dan berteriak, "Liang Yu, keluar!" Wus, wus, wus. Beberapa sosok bergegas keluar dari benteng Lianyun, semuanya berada di level setengah kaisar. Mereka menatap Wei Hong dan berteriak dingin, "Anak sombong. Beraninya kau datang ke benteng Lianyun kami untuk membuat masalah." Wei Hong mengetahui dari informasi tersebut bahwa kelima orang ini adalah pemimpin benteng Lianyun. Oleh karena itu, Wei Hong terlalu malas untuk berbicara dengan mereka dan hanya menganggukkan jarinya dengan ringan. Engah, engah. 5 orang tewas seketika. Setelah Wei Hong mengumpulkan mayat-mayat itu, ia masuk ke dalam. Semua prajurit yang ingin menghentikan Wei Hong dibasmi dengan mudah oleh Wei Hong. Pada saat itu, aura mengerikan memancar dari mereka, dengan tekanan yang tak tertandingi, dan tiba di hadapan Wei Hong dalam sekejap mata. Pria di depannya berhidung bengkok, bermata dingin, dan bertubuh pendek, tetapi aura kuat terpancar darinya. Wei Hong tentu tahu bahwa pria di depannya adalah Liang Yu. Anak sombong sekali. Beraninya kau datang ke kastil Lianyun untuk membuat masalah tanpa bertanya, kau benar-benar mencari mati. Liang Yu tampak sangat marah dan berkata dengan arogan. Apakah kamu sudah selesai? Wei Hong menatap Liang Yu dengan tenang dan terkekeh. Sekarang setelah kau selesai, aku akan mengantarmu pergi. Begitu banyak. Liang Yu tampak sangat marah, dan aura kultivasi tingkat kaisarnya langsung terpancar. Aura mengerikan itu meruntuhkan semua bangunan di sekitarnya hingga rata dengan tanah, dan ia hendak menerjang Wei Hong. Suara mendesing. Wei Hong bergerak sedikit, dan pada saat yang sama melemparkan bom, dan berteriak ringan meledak. Ledakan. Seluruh benteng Lianyun hampir rata dengan tanah, dan sesosok yang sedikit malu terbang keluar dari sana. Sebelum ia sempat bereaksi, kilatan cahaya pisau muncul diam-diam dan langsung memotong kepalanya. Liang Yu meninggal dengan mata terbuka. Ia selalu menjadi orang yang suka berkomplot melawan orang lain, tetapi ia belum pernah terbasmi oleh bom seperti ini sebelumnya. Setelah Wei Hong menjarah seluruh benteng Lianyun, ia pergi diam-diam. Tepat 2 hari kemudian, ketika Wei Hong datang ke aula misi dan memperlihatkan kepala Liang Yu, semua orang di aula misi tercengang. Liang Yu, apakah dia dibasmi begitu saja? Kekuatan Wei Hong ini memang kuat, dan dia hanya berada di level ke-9 alam raja. Di aula misi, semua orang tampak linglung. Akhirnya, ketika Wei Hong pergi, mereka bereaksi. Kemudian, mereka semua sangat gembira, karena ketika Wei Hong datang, tubuh Phoenix akan muncul, dan dengan begitu, pertarungan antara keduanya akan berakhir dengan ketidakpastian. Awalnya, semua orang optimis terhadap tubuh Phoenix, tetapi setelah Wei Hong membasmi Liang Yu, beberapa orang merasa bahwa Wei Hong mungkin menang. Wei Hong, cepat mati. Pada saat ini, sebuah suara hampir menyebar ke seluruh Akademi Yuhua, dan suara itu bergema di langit, seolah-olah seluruh langit terdistorsi, dan ekspresi semua orang sedikit berubah, dan kemudian mereka menjadi bersemangat. Tubuh Phoenix akhirnya hadir. Sebab, suara teriakan panjang burung Phoenix tidak lain merupakan simbol unik dari tubuh Phoenix. Burung Phoenix meraung, dan di kejauhan, cahaya merah menyala di mana-mana. Cahaya merah yang membara itu seakan membakar seluruh langit. Ruang angkasa hancur berkeping-keping, dan seiring dengan gemuruh suara itu, sesosok merah menyala terlihat di kehampaan, menginjak cahaya merah dan terbang cepat. Setiap langkah yang ia ambil, api yang tak berujung membakar ruang di sekitarnya hingga berkeping-keping. Ketika cahaya merah itu menghilang, sesosok tubuh melesat keluar, matanya memancarkan kepercayaan diri yang kuat, tubuhnya yang kuat mengandung energi yang mengerikan, dan kemanapun matanya memandang, kehampaan itu seakan dibasmi oleh api di matanya. Wajahnya sangat dingin, dengan tangan di belakang punggungnya, ia menatap Wei Hong dengan acuh tak acuh dan ekspresi arogan. Niat membasmi yang membuncah di belakangnya membuat beberapa prajurit di dekatnya mundur dengan cepat.
Para prajurit yang mundur sedikit lebih lambat langsung dikejutkan oleh niat membasmi tersebut dan memuntahkan darah. Wajah mereka sangat pucat, dan udara panas yang keluar dari tubuhnya bagaikan burung Phoenix ilusi di belakangnya. Raungan kecil membuat wajah semua orang berubah drastis. Inilah bagian mengerikan dari tubuh Phoenix. Phoenix mengaum, dan tubuhnya tak tertandingi di dunia. Dengan kekuatan tempur seperti itu, siapa yang bisa menghentikannya di antara orang-orang selevelnya, siapa yang bisa menghentikannya? Benar sekali, apalagi kultivasi tubuh Phoenix sedikit lebih tinggi daripada Wei Hong. Sayang sekali, jika kultivasi Wei Hong sedikit lebih tinggi, dia mungkin bisa menahan tubuh Phoenix. Hehe, itu tidak benar. Wei Hong berhasil membasmi Liang Yu, jadi kultivasinya mampu menahan kaisar tingkat pertama dan membasmi kaisar tingkat pertama. Jadi, aku optimis dengan Wei Hong. Semua orang tahu bahwa darah klan Phoenix mengalir dalam tubuh Phoenix, dan itu adalah darah murni. Di zaman kuno, ketika klan Phoenix berada di puncak kejayaannya, bahkan klan naga pun menghindarinya. Dan sekarang, bagaimana mungkin Wei Hong bisa memprovokasi tubuh Phoenix yang mengalirkan darah Phoenix? Naga melawan harimau, dua harimau bertarung satu sama lain, kali ini, aku khawatir akan terjadi sungai darah. Beberapa orang di sekitar berbincang dengan penuh semangat. Rupanya, mereka sangat senang melihat kedua orang itu bertarung bak naga dan harimau. Lagi pula, ada perbedaan di antara para jenius. Phoenix Body dan Wei Hong sama-sama dipilih oleh surga dan jauh lebih kuat dari mereka. Melihat mereka bertarung sungguh bermanfaat. Jika kau punya kata-kata terakhir, sampaikan saja. Tubuh Phoenix tampak sangat dingin, seolah menatap orang mati, dan berteriak dengan suara berat sambil menatap Wei Hong. Mendominasi dan arogan, inilah tubuh Phoenix. Namun, tak satu pun dari sekian banyak prajurit yang hadir merasa tidak puas, seolah-olah jika tubuh Phoenix tidak seperti ini, akan sangat tidak adil bagi garis keturunan Phoenix-nya. Wei Hong menyipitkan matanya sedikit dan mencibir, jika kau ingin mati, aku akan membiarkanmu pergi. Melihat tubuh Phoenix di depannya, darah Wei Hong mendidih. Ia tahu bahwa ini juga merupakan mutasi yang disebabkan oleh penggantian darah Phoenix-nya. Karena memiliki garis keturunan kerajaan yang sama, wajar jika keduanya memiliki peringkat lebih tinggi saat bertemu. Kau sangat arogan. Pantas saja kau berani menghancurkan sebagian besar asosiasi komersial Yunlongku. Aku ingin melihat bagaimana kau mendapatkan kepercayaan itu. Niat membasmi yang kuat terpancar di mata tubuh Phoenix, pakaiannya berdesir, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Phoenix di belakangnya mengeluarkan teriakan panjang, yang membuat orang-orang tak sadarkan diri. Asosiasi bisnis Yunlong Wei Hong sedikit mengernyit. Jangan pura-pura bodoh. Kau pikir kalau kau pergi begitu saja, aku tidak akan tahu kau pelakunya. Kau membasmi pengurus asosiasi bisnis Yunlong dan menghancurkan banyak bangunan. Tepat sekali, aku akan mengambil kepalamu untuk dikorbankan. Tubuh Phoenix mendengus dingin dan berteriak keras. Pada titik ini, senyum tipis terpancar di mata tubuh Phoenix. Lagi pula, kalau aku membasmimu, seseorang akan memberiku 10 juta sumber. Haha, sepertinya kau punya banyak musuh. Ada kilatan dingin di mata Wei Hong. 10 juta sumber, sungguh jumlah uang yang besar. Tidak masalah apakah itu puncak Xing Miao atau balai penegakan hukum. Karena kau ingin mengujiku, maka aku akan membiarkanmu melihat secukupnya. Tempat eksekusi surgawi, ayo pergi. Wei Hong tidak berkata apa-apa lagi, berteriak dingin, dan menghilang di tempat. Saya harap Anda tidak akan terlalu mengecewakan saya. Tubuh Phoenix meraung dan melangkah maju, seolah menyatu dengan kehampaan, lalu lenyap dalam sekejap mata. Lapangan Tianxing adalah arena terbuka luas yang terletak di puncak Tianxing. Gunung ini merupakan tempat para murid yang telah meninggal akan berjuang demi kesempatan mereka untuk menjadi abadi. Terdapat ratusan arena di sana. Pertarungan hidup dan mati akan digelar di tempat eksekusi. Karena itu, ketika mereka melihat Wei Hong dan tubuh Phoenix pergi, semua orang bergegas mengikuti mereka. Ini bukan pertarungan tanding biasa, melainkan pertarungan hidup dan mati. Wei Hong begitu arogan dan memiliki kepercayaan diri yang begitu kuat. Dulu, ratusan arena di puncak Tianxing dipenuhi murid-murid Akademi Yuhua yang saling bertarung. Namun, hari ini, tak seorang pun maju. Di arena tengah, Wei Hong berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tampak sangat tenang, dan di depannya, tubuh Phoenix yang sangat arogan, berdiri. Tak satu pun dari mereka mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi mereka berdua mengumpulkan kekuatan. Mata Wei Hong berbinar-binar, seolah-olah niat pisau terpancar di matanya. Seluruh udara di sekitarnya terpotong dan hancur oleh energi pisau. Menatap tubuh Phoenix dengan acuh tak acuh,
Wei Hong tidak sedih maupun senang. Tubuh Phoenix tersenyum muram, tetapi darah merahnya bergolak. Api membumbung tinggi ke langit, dan sosok Phoenix di belakangnya tampak bangkit kembali, seolah hendak terbang keluar. Api menyelimuti Phoenix, bagaikan seekor Phoenix yang terlahir kembali. Pada suatu saat, tangan kanannya terbungkus sarung tangan bercakar 5, dan sarung tangan ini sebenarnya adalah telapak tangan raksasa keluarga kerajaan Phoenix, tetapi menyatu dengan tubuh Phoenix. Saat ia melangkah maju, seluruh arena mulai bergetar hebat. Aura yang kuat, semangat juang yang agung, dan aura tubuh Phoenix bagaikan pelangi. Para penonton ketakutan. Aura tersebut, terutama telapak tangan raksasa keluarga kerajaan Phoenix, memancarkan aura haus darah. Semua orang yakin bahwa seorang prajurit biasa setingkat kaisar tak akan mampu menahannya hanya dengan satu telapak tangan. Niat membasmi yang kuat terpancar di mata tubuh Phoenix, dan niat membasmi yang tak berujung menyelimuti seluruh arena. Kerugian asosiasi bisnis tak terkira, yang hampir membuat tubuh Phoenix menggertakkan giginya pada Wei Hong. Kini, menatap Wei Hong yang berdiri di depannya, tubuh Phoenix tak lagi mampu mengendalikan diri. Sosoknya secepat terbang, dan api tak berujung menyelimuti sosoknya, menyapu ke arah Wei Hong. Bagaikan lautan api, tubuh Phoenix memancarkan sinar merah yang mengubah warna langit dan bumi. Api yang tak berujung dan hasrat membasmi yang membara membuat beberapa prajurit yang berada di dekat arena segera mundur. Menghadapi serangan tubuh Phoenix, ekspresi Wei Hong tetap tak berubah. Cahaya cemerlang muncul dari tubuhnya dan menyelimutinya. Ia melayangkan pukulan, dan cahaya tinju keemasan yang bercampur dengan 3 jenis konsepsi artistik melesat maju. Ledakan. Dengan tabrakan dahsyat, cahaya tinju keemasan itu menghasilkan api yang tak terhitung jumlahnya dan api merah dari tubuh Phoenix, bagaikan 2 naga api raksasa yang bertabrakan di udara dan menyebar ke segala arah. Api membakar seluruh langit, dan udara seketika mengering, dan pecahan-pecahan ruang pun hancur berkeping-keping. Wei Hong melangkah ringan di tanah dan melangkah maju. Sosoknya secepat cahaya dan ia menyerang tubuh Phoenix. Tubuh Phoenix itu pun meraung, dan ruang pun hancur oleh aumannya. Api memenuhi sekelilingnya, dan Phoenix api di belakangnya mengeluarkan teriakan panjang dan melengking. Tubuh Phoenix menunjukkan momentumnya sepenuhnya. Telapak tangan besar di tangan kanannya, yang memancarkan aura haus darah, didesaknya untuk menamparkan Wei Hong. Saat telapak tangan besar itu menamparkan, udara terhempas. Telapak tangan yang memancarkan aura panas itu memiliki 5 jari yang tampak seperti 5 pilar raksasa, mencoba mengunci Wei Hong di dalamnya. Menghadapi serangan dahsyat tubuh Phoenix, ekspresi Wei Hong tetap tidak berubah. Melihat telapak tangan raksasa yang seperti gunung 5 jari, Wei Hong berteriak pelan, dan cahaya tinju yang terkondensasi di tangannya menghantam langsung ke telapak tangan. Ledakan, serangan cahaya tinju dan telapak tangan di udara kembali bergema di langit. Suara seperti tulang patah terdengar, dan kekuatan mengerikan itu menyebabkan ruang di sekitarnya kembali musnah menjadi kehampaan. Wei Hong tak kuasa menahan diri untuk mundur. Tinjunya sudah berlumuran darah. Tatapannya begitu dingin saat ia menatap tubuh Phoenix dengan dingin. Namun, tubuh Phoenix itu tak jauh lebih baik daripada Wei Hong. Tetesan darah keemasan mengalir dari telapak tangannya yang besar. Kedua belah pihak bertarung untuk pertama kalinya, dan benturan fisik tidak menguntungkan kedua belah pihak. Wei Hong akhirnya mengerti di mana letak kebanggaan tubuh Phoenix. Tubuh sekuat itu ternyata bisa melukai dirinya sendiri. Tahukah Anda, dengan kekuatan fisik Wei Hong saat ini, mustahil bagi orang kuat biasa untuk melukainya. Wei Hong terkejut, dan tubuh Phoenix bahkan lebih terkejut daripada Wei Hong. Tubuhnya sendiri hampir bisa dikatakan tak tertandingi. Selain tubuh naga, tubuh Phoenix adalah senjatanya, dan tak ada yang bisa menandinginya. Namun, Wei Hong di depannya justru melukainya. Niat membasmi yang tak berujung terpancar di mata tubuh Phoenix. Ia hanya berteriak pelan, dan luka di telapak tangannya langsung pulih. Jelas, ia juga memiliki kemampuan penyembuhannya sendiri. Melihat Wei Hong, tubuh Phoenix berhenti bicara, dan niat membasmi yang mengerikan muncul dari tubuhnya, dan langsung menyerbu Wei Hong. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh Phoenix memiliki harga dirinya sendiri. Ia tidak percaya bahwa Wei Hong mampu menahan tubuh fisiknya. Oleh karena itu, ia ingin bertabrakan dengan tubuh fisik Wei Hong tanpa pertahanan sama sekali. Teknik generasi Raja Ibel bekerja dengan dahsyat, dan setelah berbenturan berulang kali, luka-luka di tubuh Wei Hong pulih dalam sekejap mata. Meskipun bertubuh Phoenix, Wei Hong tidak takut berbenturan dengan darah dan dagingnya sendiri. Semangat juang yang mengerikan dan niat membasmi meledak di antara mereka berdua, dan benturan tubuh mereka yang mengerikan dan dahsyat membuat orang-orang yang menyaksikan merasa ngeri.
Beberapa orang diam-diam membandingkan diri mereka sendiri, tetapi kecewa karena mendapati mereka bahkan tak mampu menahan satu gerakan pun. Pertarungan sengit antara kedua belah pihak, kekuatan dahsyat yang meletus di antara keduanya, telah menghancurkan ring sepenuhnya. Kekuatan fisik yang begitu dahsyat hampir menghancurkan toleransi para penonton. Ledakan. Dengan benturan keras, telapak tangan raksasa yang dibentuk oleh tubuh Phoenix memancarkan api tak berujung dan menamparkan Wei Hong. Melihat Wei Hong yang mundur, tubuh Phoenix mencibir dan berkata, "Kau benar-benar memiliki darah Phoenix yang mengalir di tubuhmu. Ini benar-benar kesempatan yang diberikan kepadaku oleh dewa. Dengan darah Phoenixmu, aku pasti bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi." Tubuh Phoenix tampak sangat arogan, tertawa terbahak-bahak, dan serangannya menjadi semakin ganas dan mengerikan. Telapak Phoenix yang terkondensasi di tangan kanannya meledakkan bayangan Phoenix api, dan dengan raungan panjang, ia menerjang langsung ke arah Wei Hong. Niat pedang yang membumbung tinggi ke angkasa melesat keluar dari tubuh Wei Hong. Niat pedang yang telah sepenuhnya terbentuk itu terpancar sepenuhnya. Seluruh langit dipenuhi dengan niat pedang, dan ketakutan terpancar di mata para pendekar pedang yang menyaksikan. Niat pedang agung sebenarnya adalah niat pedang agung. Pisau saya, pisau saya. Saat niat pedang Wei Hong dilepaskan, banyak murid Akademi Yuhua yang menghunus pedang hampir ingin menyembah Wei Hong, dan pedang panjang di tangan mereka terbang bebas ke atas panggung dan tidak dapat dikendalikan sama sekali. Wei Hong menangkap niat pedang yang mengerikan itu di tangannya dan membentuk pedang panjang. Melihat serangan tubuh Phoenix, Wei Hong berteriak dingin teknik pedang jatuh, 3 jurus sekaligus. Desir, desir, desir. Wei Hong menggabungkan 3 jurus teknik pedang jatuh, dengan niat pedang yang mengerikan, dan 3 pedang melesat bersamaan. Cahaya pedang yang menyilaukan tampak membentuk gulungan gambar yang indah, dan menyerang langsung ke arah tubuh Phoenix. Ledakan. Duel mengerikan antara keduanya kemungkinan besar akan menghancurkan sebagian besar Akademi Yuhua jika terjadi di tempat lain. Untungnya, puncak Tianxing memiliki formasi pelindung, jadi betapapun dahsyatnya tabrakan antara keduanya, tidak akan terbongkar ke dunia luar. Ekspresi Wei Hong sangat dingin. Menghadapi teriakan dan kesombongan tubuh Phoenix, Wei Hong mengumpulkan cahaya pedang dan menebasnya dengan tajam. Ada total 3 jurus dalam teknik pisau jatuh, dan ketika Wei Hong menggabungkannya, jurus itu menjadi semakin mengerikan. Jika dia tidak terlalu khawatir, bahkan jika itu adalah anggota klan Phoenix, Wei Hong akan melemparkan bom peledak langit ke arahnya, yang akan cukup membuatnya menderita. Hari ini, aku akan membasmimu untuk menegakkan kekuasaanku. Tubuh Phoenix itu menatap Wei Hong yang terpukul mundur, dan ekspresinya menjadi semakin arogan. Ia meraung dingin, dan roh Phoenix yang terkondensasi dari telapak tangan raksasa itu menyapu ke arah Wei Hong. Suhu mengerikan dari Phoenix api pasti akan langsung memusnahkan para prajurit biasa hingga tak bernyawa. Namun, ketika mereka hendak menyerang Wei Hong, ia menepukkan kedua telapak tangannya dan menyerap semua roh Phoenix api. Yang lain akan berusaha sekuat tenaga menghindari api Phoenix. Bahkan seorang prajurit dengan kultivasi tingkat kaisar pun harus menghindar ketika bertemu roh api Phoenix. Namun, belum lagi tubuh Wei Hong yang kuat, kekuatan api di dantiannya hampir menjadi tonik bagi Wei Hong. Tubuh Phoenix apa di antara orang-orang selevel, aku bisa membasmimu seperti membasmi Nangui. Bahkan jika kau berada di puncak level pertama kaisar, kau tidak akan lolos dari kematian hari ini. Setelah menyerap roh Phoenix api, Wei Hong menjadi sangat dingin, dengan semangat juang yang kuat dan semangat juang yang terpancar di matanya, bahkan lebih arogan daripada tubuh Phoenix. Ledakan. Tubuh Wei Hong bergetar hebat, dan saat niat pedangnya membubung tinggi ke langit, ia melayang di udara, pakaiannya berkibar tertiup angin. Ia menarik pelan dengan kedua tangan, dan pedang berbentuk bulan sabit itu pun tergenggam di tangannya. Melihat tubuh Phoenix itu, ia mencibir, "Kau ingin membasmiku untuk membangun gengsimu hari ini, aku akan membasmi Phoenix itu dan menjadi terkenal." Suasana hening total. Para prajurit yang menyaksikan menatap kosong ke arah sosok biru di udara, tak mampu berkata-kata. Tubuh Phoenix tak pernah terkalahkan. Di jalan kuno, ia hampir menapaki gunung dan lautan darah. Ia bahkan pernah mengejar Ibel yang kuat sejauh puluhan juta mil, bertempur dalam pertempuran berdarah selama 5 hari 5 malam, dan akhirnya membasmi Ibel kuat itu. Di antara mahasiswa baru tahun ini, tubuh Phoenix jelas merupakan salah satu yang paling memukau. Para prajurit dengan kultivasi tingkat kaisar ini sangat dihargai oleh para pemimpin puncak dan siswa senior Akademi Yuhua, dan Wei Hong belum mencapai level ini. Namun, sekarang, Wei Hong benar-benar mengucapkan kata-kata arogan seperti itu di depan tubuh Phoenix. Namun, ketika semua orang memikirkan catatan pertempuran Wei Hong,
mereka tiba-tiba merasa bahwa nada bicara Wei Hong mungkin tidak arogan. Tahukah Anda, Wei Hong sekarang bisa membasmi seorang master tingkat kaisar awal dengan hampir tanpa usaha. Jika dia benar-benar berhasil mencapai kultivasi tingkat kaisar, maka semua orang tidak berani memikirkannya lagi. Sayang sekali, kultivasinya masih terlalu lemah. Seorang prajurit menggelengkan kepalanya pelan. Meskipun mereka mengakui kekuatan Wei Hong, saat menghadapi tubuh Phoenix, ia masih tertinggal beberapa poin. Basmi aku dan jadilah terkenal, haha, bagus, sangat bagus. Tubuh Phoenix tertawa marah, menggertakkan giginya dan berteriak jika kau berhasil mencapai tingkat kaisar, maka aku yakin kau punya kemampuan. Sekarang, jika aku membasmimu, rasanya seperti menghancurkan serangga busuk. Meski begitu, tubuh Phoenix tidak berani gegabah, karena kalau dia benar-benar berkata begitu, Wei Hong tidak akan sanggup berdiri di hadapannya dengan begitu lincah dan sombong, dan dia pasti sudah ditampar sampai mati olehnya sejak lama. Teknik pisau jatuh, ledakan 3 gerakan. Niat membasmi yang membara terpancar di matanya, dan niat pedang itu memutus semua emosi negatif. Semangat juangnya membumbung tinggi, dan ia mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang berubah menjadi 3 pedang di kehampaan, mencekik tubuh Phoenix. Mengenai tubuh Phoenix di depannya, Wei Hong terlalu malas untuk bicara omong kosong. Ia hanya punya satu pikiran, menghabisi tubuh Phoenix di depannya sepenuhnya. Engah, engah, engah. Niat pedang menebas udara dengan suara keras, dan tubuh Phoenix juga menunjukkan tatapan serius di matanya, dan berteriak pelan, Phoenix lindungi tubuh. Begitu kata-kata itu terucap, tubuh Phoenix itu terlihat cepat mengepakkan kedua tangannya, mengembun menjadi garis-garis api. Bayangan Phoenix di belakangnya perlahan-lahan menjadi padat saat tubuh Phoenix itu mengepakkan tangannya. Kedua sayapnya yang besar mengelilingi tubuh Phoenix itu, seperti Phoenix api. Ledakan, 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 niat pedang yang mengerikan menebas ke bawah, memicu gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke segala arah. Namun, niat pedang Wei Hong terhalang oleh raungan panjang tubuh Phoenix dan tarian ringan telapak tangannya. Hanya bayangan Phoenix raksasa yang terlihat, dan kedua sayapnya mengepak ringan, menghancurkan semua niat pedang. Burung Phoenix bangkit dari abu dan terlahir kembali. Tubuh Phoenix meraung, dan bayangan Phoenix yang ilusif mengeluarkan teriakan panjang dan melengking, dengan momentum mengerikan dan api yang melesat ke langit. Pada saat yang sama, tubuh Phoenix melangkah maju, dan cahaya merah menembus kehampaan seperti anak panah panjang. Saat ia melangkah maju, kehampaan itu hancur. Momentum mengerikan dan niat membasmi yang tak terbatas dari tubuh Phoenix semuanya terkondensasi di telapak tangan kanannya, dan ia menyerbu Wei Hong dengan kekuatan yang tak terhentikan. Mata Wei Hong menyipit. Jika mereka berada di level yang sama, Wei Hong akan membasmi tubuh Phoenix seperti membasmi Nangui. Namun, tubuh Phoenix di depannya satu level lebih tinggi dari Wei Hong, dan level inilah yang membuatnya mustahil bagi Wei Hong untuk membasminya dengan mudah. Karena itu, Wei Hong meraung saat itu. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyelimuti Wei Hong, tetapi ia tidak menggunakan niat pedangnya. Sebaliknya, ia menginjak langkah kaki Raja Ibel dan menamparkan udara dengan tangannya dengan cara yang aneh. Pada saat menamparkan, serangan itu terbagi ke 9 arah. Tepat ketika serangan tubuh Phoenix hendak mencapainya, Wei Hong berteriak ledakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Yang bisa kulihat saat itu hanyalah 9 penjuru yang terhubung seolah-olah oleh benang emas. Aura pembasmi yang mengerikan turun dari langit. Seolah-olah sebuah gerbang raksasa di langit berkelebat, dan benang-benang emas di 9 penjuru itu terhubung dan meledak dengan dentuman keras. Engah, engah, engah. Pada saat ledakan itu, semua serangan tubuh Phoenix terpotong oleh benang emas, seperti cahaya pisau yang tajam, yang memblokir semua serangan tubuh Phoenix, dan saat ledakan itu juga memaksa tubuh Phoenix mundur. Apa tubuh Phoenix terpaksa mundur? Apa gerakan barusan? Benar, bagaimana mungkin Wei Hong mengalami serangan yang begitu mengerikan lagi pula, seolah-olah dia tidak melihat apa-apa tadi, dan dia langsung meledak. Untungnya, tubuh Phoenix kuat. Kalau orang lain, mereka pasti sudah terluka parah. Para prajurit yang menyaksikan mulai berdiskusi dengan sengit, tetapi wajah Wei Hong memucat saat itu. Ia menggunakan 9 tebasan Raja Ibel yang diperolehnya dari Istana Raja Ibel. Wei Hong belum pernah menggunakan 9 tebasan Raja Ibel sebelumnya karena terlalu menguras energi sejatinya. Namun, 9 tebasan Raja Ibel hampir dibuat khusus untuk Wei Hong. Ke-9 tebasan Raja Ibel digunakan secara bersamaan. Pada saat yang sama, 9 tebasan tersebut sangat penting untuk kekuatan jiwa, dan kekuatan jiwa Wei Hong sudah cukup untuk menggunakannya. Tubuh Phoenix akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan saat ini.
Ia tak menyangka Wei Hong di depannya benar-benar bisa melukainya. Kekuatan mengerikan tadi juga membuatnya menderita luka ringan. Saat ini, hatinya dipenuhi niat membasmi. Jika bocah ini tidak terbasmi, saat ia dewasa nanti, ia mungkin bukan lawannya. Tubuh Phoenix tidak menyadari bahwa ia sudah takut. Karena takut, ia ingin membasmi Wei Hong. Ia menarik napas dalam-dalam dan mencibir, "Kuakui kau memang sangat kuat, tapi kau tetap akan mati hari ini. Aku diberkati oleh alam, yaitu membasmi para jenius dan menginjak mayatmu untuk mencapai jalanku menuju keabadian. Jalanku ditakdirkan untuk dipenuhi mayat, dan kau hanyalah tulang belulang di antara mereka." Mata Wei Hong berbinar, tetapi ia tidak menyerang. Sebaliknya, ia segera memulihkan energi sejatinya, menatap tubuh Phoenix, dan tersenyum tipis, "Kau diberkati, aku akan membasmi orang bodoh sepertimu. Karena kau ingin mati, aku akan memberimu tumpangan." Tubuh Phoenix benar-benar marah saat ini. Dadanya berkobar amarah, yang berubah menjadi niat membasmi yang tak berujung. Niat membasmi yang mengerikan itu hampir menembus formasi pelindung tanah eksekusi surgawi. Niat membasmi tak berujung yang meledak dari matanya memadat menjadi cahaya pedang di udara, yang dipegangnya di tangan kanannya. Desir, bersamaan dengan kekuatan fisiknya yang dahsyat, Phoenix Force melontarkan cahaya pedang langsung ke arah Wei Hong. Cahaya pedang yang dibentuk oleh niat membasmi seakan menembus seluruh ruang. Yang lebih mengerikan lagi adalah tangan kanan tubuh Phoenix itu berubah menjadi Phoenix api. Roh Phoenix itu membara di sekujur tubuhnya, begitu mengerikan, dan cahaya pedang itu menyelimuti roh Phoenix itu. Satu gerakan, aku akan membasmimu. Tubuh Phoenix meraung keras, dengan keyakinan kuat terpancar di matanya. Jurus ini hampir merupakan kombinasi sempurna antara gaya pedang dan semangat Phoenix. Ia tidak percaya Wei Hong bisa menghindarinya, juga tidak percaya Wei Hong bisa menangkisnya. Namun, menghadapi serangan mengerikan dari tubuh Phoenix, Wei Hong melangkah maju dengan ringan, wajahnya sangat tenang, dan tangan kanannya melesat dengan tenang tanpa menggunakan energi bela diri. Begitu saja, ia meninju dengan tenang. Namun, ketika Wei Hong mengayunkan tangan kanannya dan membentuk kepalan, dia tiba-tiba mengubah kepalan itu menjadi telapak tangan dan berteriak ringan potong. Mengikuti teriakan ringan Wei Hong, terlihat Phoenix di tangan Wei Hong terbakar dengan esensi sejati dan energi bela diri, yang kemudian berubah menjadi seekor Phoenix yang terbang tinggi ke angkasa. Dengan raungan panjang, semua makhluk memujanya. Menghadapi serangan tubuh Phoenix, Phoenix itu pun menerjang maju. Ledakan. Dalam tabrakan dahsyat itu, yang pertama terkena adalah benturan antara niat pedang dan niat pisau. Wei Hong hampir melilit Phoenix itu dengan niat pedangnya, dan serangan dengan tubuh Phoenix itu membuat udara di sekitarnya hancur berkeping-keping, dan niat pedang serta niat pisau yang membumbung tinggi ke langit juga memicu lapisan-lapisan gelombang udara. Namun, dengan tabrakan dahsyat itu, tabrakan yang mengejutkan itu tidak mengejutkan semua orang. Yang benar-benar mengejutkan dan menggemparkan orang-orang adalah bahwa hampir pada saat tabrakan, tubuh Phoenix meraung, dan seekor Phoenix muncul di tangan kanannya, membubung tinggi ke langit, memegang pedang panjang, seperti keluarga kerajaan kuno, memancarkan aura yang kuat. Yang paling membuat wajah Wei Hong berubah adalah mata Phoenix itu berkilat penuh niat membasmi. Bayangan Phoenix itu hampir tak perlu menyerang dengan tubuhnya sendiri. Ia sudah menyerbu ke arah Wei Hong. Niat membasmi yang mengerikan itu menguncinya. Seolah-olah pedang panjang di tangannya menusuk ke bawah, bagaikan aliran cahaya yang mengerikan, langsung menuju tenggorokan Wei Hong. Tatapan mata Wei Hong tajam. Ia tentu saja mengerti bahwa hantu Phoenix di hadapannya adalah roh penjaga tubuh Phoenix, seorang raja alami. Pantas saja tubuh Phoenix berani bersikap begitu arogan dan mendominasi. Ia bahkan bisa mendapatkan pengakuan dari klan Phoenix atau warisan dari klan Phoenix kuno. 9 tebasan Raja Evil. Dengan gemuruh di dalam hatinya, aura Wei Hong tiba-tiba melonjak, wajahnya menjadi sangat merah padam, dan menatap bayangan burung Phoenix yang datang ke arahnya. Dia menepukkan kedua telapak tangannya, dan hampir pada saat bertepuk tangan, Wei Hong mengeluarkan suara seperti teriakan burung Phoenix. Ledakan. Saat bayangan Phoenix hendak mengenai Wei Hong menembakkan Phoenix ilusi, yang berbeda dengan Phoenix merah. Phoenix yang ditembakkan Wei Hong memancarkan sedikit kesan tua, dan matanya tidak menunjukkan niat membasmi, melainkan kebingungan. Ketika bayangan Phoenix menatap Phoenix tua, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan tubuh Phoenix juga sedikit mengubah ekspresinya, lalu tertawa liar. "Kamu benar-benar memiliki teknik rahasia Phoenix, kamu harus mati hari ini." Membasmi, membasmi. Tubuh Phoenix meraung keras kegirangan, dengan niat membasmi membumbung tinggi ke angkasa. Ia melangkah maju, dan cincin di bawah langkah kakinya langsung meledak.
Matanya memancarkan niat yang kuat, dan tangan kanannya mencengkeram hantu Phoenix. Hantu Phoenix yang terjerat di tangannya sekali lagi dikendalikan oleh tubuh Phoenix. Ledakan. Semangat juang tubuh Phoenix membumbung tinggi ke angkasa, dan ia mengulurkan tangan untuk menangkap Phoenix tua itu. Namun, Phoenix tua itu hanya mengikuti sendewa ringan Wei Hong, dan seolah-olah ruang membekukan serangan tubuh Phoenix di tempatnya. Kalau memang begitu ia berhenti, mata burung Phoenix tua itu berkilat tajam dan ia pun meraung pelan set. Dengan teriakan pelan, gelombang-gelombang tak berujung menyerbu ke arah tubuh Phoenix. Namun saat ini tubuh Phoenix menunjukkan kekuatannya yang mengerikan, dan menendang dengan keras, menciptakan sebuah lubang di cincin itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, ia mengepalkan kedua tinjunya, menangkis serangan Wei Hong. Namun, Wei Hong meraung, seolah-olah sedang memegang seekor burung Phoenix tua, dan menyerang langsung dengan tubuh Phoenix-nya. Keduanya bertarung dalam wujud hantu Phoenix. Di langit, suara teriakan Phoenix membuat orang-orang yang melihatnya tampak tercengang. Beberapa orang bahkan mendesah tanpa sadar, mungkinkah Wei Hong juga memiliki tubuh Phoenix? Sama sekali tidak. Jika Wei Hong memiliki tubuh Phoenix, dia tidak akan dipaksa menggunakannya sampai sekarang. Lagi pula, sepertinya dia lebih memanfaatkan kemampuan klan Phoenix. Itu benar. Lagi pula, tubuh Phoenix ingin membasmi Wei Hong, mungkin lebih karena keahlian Wei Hong. Namun, Wei Hong juga sangat bangga. Dengan tubuh biasa, dia mampu bertarung dengan tubuh Phoenix begitu lama, dan tingkat kultivasinya satu tingkat lebih rendah darinya. Orang-orang di sekitar membicarakannya, tetapi baik tubuh Phoenix maupun Wei Hong tidak dapat mendengarnya. Tubuh Phoenix tampak tenang, menatap Wei Hong yang agak pucat, lalu tertawa dan berteriak, "Kau bukan tubuh Phoenix, dan kau tidak pernah diakui oleh klan Phoenix. Sekarang, kau melakukan keterampilan seperti itu, aku ingin tahu berapa lama kau bisa bertahan." Ledakan. Sambil berbicara, tubuh Phoenix itu menghantam Wei Hong dengan ganas. Wei Hong terkejut dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Saat itu, wajah Wei Hong sangat pucat, dan energi sejatinya hampir habis. "Haha, tanpa teknik Phoenix, aku penasaran berapa lama kau bisa bertahan." Tubuh Phoenix tampak semakin arogan dan berteriak keras. Meskipun wajah Wei Hong pucat, matanya bersinar terang. Melihat tubuh Phoenix yang melesat ke arahnya, ia mundur secepat kilat, sambil berpikir cepat dalam benaknya. Meskipun 9 tebasan Raja Ibel sangat kuat, ia terlalu banyak menyerap esensi sejatinya. Pantas saja Raja Ibel pernah berkata, "Jika kau tidak bisa mencapai level Raja, jangan berlatih, dan jika kau tidak bisa mencapai level Kaisar, jangan menggunakannya." Sepertinya 9 tebasan Raja Ibel harus dilatih hingga sempurna sebelum bisa digunakan. Jika tubuh Phoenix tahu saat ini bahwa Wei Hong benar-benar menggunakan teknik itu hanya untuk memverifikasi kekuatan 9 tebasan Raja Ibel, mungkin ia akan sangat marah hingga muntah darah. Namun, ketika Wei Hong melihat serangan tubuh Phoenix semakin ganas, auranya berubah. Desir, mata Wei Hong memancarkan 2 sinar terang, yang berubah menjadi 2 pedang di udara. Dengan munculnya 2 pedang ini, seluruh ruangan tiba-tiba menjadi sunyi, hanya terdengar suara dentingan pedang. Dah. Yang lebih mengerikan dari sebelumnya adalah munculnya 2 jalur atau 2 helai pedang, membuat banyak murid Akademi Yuhua yang menyaksikan, mereka yang kultivasinya lebih lemah, semua berlutut diiringi suara dentuman keras. Pedang panjang di tangan mereka melayang di udara, seolah-olah sedang memberi penghormatan kepada seorang raja, dan perdebatan terus berlanjut. Namun, Wei Hong mempraktikkan niat pedang daceng ke jalan lain, yaitu jalan pendekar pedang. Pada saat ini, Wei Hong memegang pedang panjang erat-erat di tangan kanannya, menatap tubuh Phoenix yang menyerang, mencibir, dan menebas langsung ke arahnya. Seorang pendekar pedang yang mendominasi, tak tertandingi, dan tak berujung, berani dan tak terkalahkan, inilah tujuan awal sang pendekar pedang. Setinggi apapun kultivasimu, sehebat apapun jurusmu, aku bisa mematahkannya hanya dengan 1 pedang. Inilah ketidakwajaran sang pendekar pedang. Dalam hati Wei Hong, seolah-olah ada pintu lain yang terbuka. 3.000 jalan agung itu semuanya sama, dan semuanya mengarah ke tujuan yang sama. Karena itu, Wei Hong kini memahami jalan agung sang pendekar pedang, sementara ekspresi tubuh Phoenix sedikit berubah, dengan kengerian di matanya. Bagaimana mungkin dia tahu bahwa dia mungkin telah memahami jalan pedang lagi pula, jelas dia baru saja memahaminya. Tubuh Phoenix memahaminya lebih baik daripada siapapun, dan Wei Hong jelas baru menyadarinya. Karena itu, tubuh Phoenix menjadi semakin waspada. Pada saat ini, dengan raungan, tangan kanannya tiba-tiba meledak,
dan roh Phoenix yang berubah menjadi tangan itu menjadi semakin menakutkan. Kita tidak boleh membiarkan dia terus merasa seperti ini. Tubuh Phoenix meraung marah di dalam hatinya dan melangkah maju. Cahaya merah menyala tiba di depan Wei Hong dalam sekejap mata. Telapak tangan yang mengejutkan itu langsung mencengkeram Wei Hong, tetapi Wei Hong menangkis serangan tubuh Phoenix itu dengan pisau ringan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh Phoenix sama sekali tidak ragu, dan roh Phoenix yang terkondensasi itu menyerbu Wei Hong dengan liar. Namun, Wei Hong membiarkan tubuh Phoenix itu mengenainya dan menebasnya dengan pisau. Keduanya beradu hampir ribuan kali. Hembusan, jepret. Setelah dua ledakan keras, pedang bulan sabit mengeluarkan suara berdentang dan langsung memotong roh Phoenix. Namun, pedang bulan sabit tidak mampu menahan api roh Phoenix yang membara dan hancur berkeping-keping. Wei Hong sama sekali tidak ragu, melainkan melangkah maju. Cahaya tinju yang menyilaukan melesat keluar dan mengenai tubuh Phoenix. Pada saat ini, tangan kanan Phoenix mengembun menjadi 5 cakar dan mencengkeram Wei Hong. Ledakan, desir, kedua pria itu mundur secara terpisah. Di dada Wei Hong, 5 bekas cakaran mengerikan terlihat jelas, hampir mencakar jantungnya. Ia tampak sangat menderita. Tubuh burung Phoenix di kejauhan hampir roboh, dan ia memuntahkan darah. Keduanya hampir terluka akibat serangan ini, tetapi Wei Hong pulih dengan cepat. Dalam sekejap, luka-luka di tubuh Wei Hong telah pulih. Tubuh Phoenix kini menunjukkan ekspresi yang sangat ganas dan meraung marah, kau benar-benar menyakitiku. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu hidup-hidup. Tubuh Phoenix sedang pulih dengan cepat saat ini, tetapi masih merasakan sakit yang tak tertahankan. Ketika tinju Wei Hong dilancarkan, keempat alam pikiran itu juga menghantam tubuhnya, menghancurkan tubuhnya. Ketika Wei Hong mendengar kata-kata tubuh Phoenix, ia mencibir. Ia bosan mendengar kata-kata seperti itu. Meskipun pedang bulan sabit telah terpotong-potong, Wei Hong dengan cepat menghunus pedang panjang dan menebas tubuh Phoenix tanpa ragu. Ledakan, cahaya pedang yang menyilaukan langsung mengenai tubuh Phoenix, membuatnya tak punya kesempatan untuk bereaksi, dan langsung diterbangkan oleh Wei Hong. Saat ia mundur, seteguk darah menyembur ke udara, dan jatuh dengan suara keras di kejauhan. Tubuh Phoenix benar-benar dikalahkan begitu saja. Situasi di lapangan membuat banyak murid Akademi Yuhua tampak sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Wei Hong akan berada di atas angin, dan benar-benar menghajar tubuh Phoenix dengan telak hingga tak berdaya melawan. Desir, sosok Wei Hong bergerak seketika, ia melangkah maju, dan menebas tubuh Phoenix yang jatuh. Cahaya pedang yang mengerikan itu seakan jatuh dari kehampaan, langsung menyelimuti tubuh Phoenix yang jatuh itu, seolah ingin mencekiknya. Kasihan sekali tubuh Phoenix yang terbasmi seperti ini. Aku selalu merasa ada yang salah. Tubuh Phoenix tak pernah terkalahkan. Lagi pula, sepertinya dia belum menggunakan semua kartu asnya. Ya, banyak murid Akademi Yuhua berdiskusi dengan cepat, dan Wei Hong sebenarnya punya firasat buruk. Lagi pula, jika tubuh Phoenix begitu arogan, bagaimana mungkin ia bisa membasminya dengan mudah? Mengaum. Pada saat ini, tubuh Phoenix yang tergeletak di tanah meraung, dan lolongan yang mengerikan menghancurkan seluruh ruang, dan cahaya pedang Wei Hong dimusnahkan dalam kehampaan, dan raungan itu memaksa Wei Hong mundur. Wei Hong, hati-hati. Anak ini benar-benar mengaktifkan garis keturunan Phoenix secara paksa di tubuhnya. Suara seber terngiang dalam pikiran Wei Hong. Pada saat ini, tubuh Phoenix tampak seperti terbakar api, dengan mata haus darah. Tubuhnya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Ia menatap Wei Hong dengan dingin, dan tubuh Phoenix berteriak dengan suara dingin, aku bilang, kau harus mati hari ini. Kau boleh berbangga diri karena mati di bawah garis keturunan bangsawanku. Dengan teriakan pelan dari tubuh Phoenix, kecepatannya mencapai kecepatan ekstrim. Sebelum Wei Hong sempat bereaksi, ia berhenti di belakang Wei Hong dan menamparkan Wei Hong dengan satu telapak tangan. Kecepatannya mengerikan, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Engah, Wei Hong terkejut dan memuntahkan seteguk darah. Di kejauhan, tubuh Phoenix menampakkan ekspresi yang sangat dingin, dengan niat membasmi yang tak berujung terpancar di matanya. Ia berteriak keras, ku bilang, kau ditakdirkan menjadi batu loncatan di jalanku untuk menjadi pria kuat. Setelah selesai berbicara, kecepatan tubuh Phoenix-nya kembali dikerahkan secara ekstrim, dan ia menerkam Wei Hong. Namun, kali ini, ia meleset, dan sosok Wei Hong melintas di sisi lain. Niat pedang yang tak berujung menyelimuti Wei Hong. Ia telah sepenuhnya meninggalkan pedang panjang itu dan sebagai gantinya, ia menarik pelan tangan kanannya, memadatkan niat pedang di tangannya. Niat pedang yang telah terbentuk sempurna itu bagaikan pedang panjang yang telah terwujud, menebas tubuh Phoenix itu.
Niat pedang merajalela, menghancurkan kehampaan, bagaikan aura seorang raja, menyapu dunia. Niat pedang yang tak berujung itu bercampur dengan kekuatan api, udara dingin, cahaya bintang, dan bahkan suara guntur. Satu niat pedang, 4 konsepsi artistik, aura mengerikan seperti itu hampir membuat orang yang melihatnya membatu. Jika kekuatan tubuh Phoenix setelah mengaktifkan garis keturunannya lebih dari 2 kali lipat, yang membuat semua orang terkejut dan terkesan, maka kinerja Wei Hong yang tidak normal membuat semua orang yang hadir sangat tertekan. Banyak murid Akademi Yuhua yang hadir tentu saja orang-orang yang sombong. Mereka semua dulunya jenius. Awalnya, ketidaknormalan tubuh Phoenix telah memberikan pukulan berat bagi mereka, tetapi penampilan Wei Hong bahkan lebih memukau, begitu memukau sehingga mereka bahkan tidak merasa sedikit pun iri. Jika Wei Hong sedikit lebih kuat dari mereka sebelumnya, mungkin mereka akan iri dan membencinya. Namun, saat ini, mereka seperti burung pipit, sementara Wei Hong adalah angsa. Mereka bahkan tidak lagi berani iri. Melihat serangan Wei Hong, tubuh Phoenix terus mencibir, dan tangan kanannya bagaikan telapak tangan raksasa yang menutupi langit, langsung menangkis semua serangan Wei Hong. Niat pedang yang mengerikan dan tajam itu tergenggam di tangan Wei Hong dan hancur dalam sekejap. Tepat saat niat pedang itu hancur, tubuh Phoenix itu meraung, lalu dengan lembut menarik tangannya ke arah kehampaan. Satu persatu, roh-roh Phoenix ditarik keluar dari kehampaan dengan garis keturunan Phoenix yang aktif. Ia kini memiliki jejak aura kerajaan, dan roh-roh Phoenix itu menuruti panggilannya, membakar darah dan energi mereka sendiri, lalu menyerbu Wei Hong. Basis kultivasi roh-roh Phoenix api ini semuanya berada di tingkat setengah kaisar, dan sekarang, ketika mereka menghancurkan diri sendiri, basis kultivasi mereka hampir mencapai tingkat kaisar. Roh-roh Phoenix api membakar darah dan esensi mereka sendiri dan langsung mengepung Wei Hong. Melihat burung-burung Phoenix api yang memancarkan aura api ini, Wei Hong hampir ingin tertawa terbahak-bahak. Kekuatan api di tubuhnya bisa dibilang hilang. Melihat roh-roh Phoenix api yang mengerikan itu, Wei Hong dengan cepat mengalirkan energi bela dirinya, dan partikel-partikel di dantiannya bersirkulasi dengan liar, menyerap aura Phoenix api tersebut. Ledakan, ledakan, ledakan. Wei Hong merasa seperti berada di lautan api. Tangan-tangan raksasa yang menutupi langit menghancurkan Phoenix api satu persatu. Niat pedang yang membumbung tinggi ke langit membungkusnya, dan tak seorang pun bisa mendekati Wei Hong. Namun, segera setelah Wei Hong membasmi dan menyerap Phoenix api ini, sosok Phoenix di kejauhan tiba-tiba menjadi sangat serius. Ia menarik pelan dengan kedua tangannya dan berteriak dengan suara berat raja yang kuat telah muncul. Terdengar teriakan nyaring dan auman burung Phoenix. Pada saat itu, wajah Wei Hong berubah drastis. Niat pedangnya membumbung tinggi. Niat pedang mengerikan yang terbentuk membuat Wei Hong bagaikan pedang panjang. Ia memegang pedang panjang yang dipadatkan oleh niat pedang di kedua tangannya dan menebas ke arah burung Phoenix raksasa yang muncul. Ledakan, ledakan, ledakan. Terjadi tabrakan dahsyat, dan seluruh arena berubah menjadi lautan api. Penonton yang menyaksikan sama sekali tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Namun, ketika lautan api menghilang, yang mereka lihat hanyalah sesosok tubuh yang terhempas. Engah, Wei Hong memuntahkan seteguk darah, dan sosoknya yang mundur tiba-tiba berhenti. Meskipun terluka, ada cahaya cemerlang tak berujung yang terpancar di mata Wei Hong. Dantiannya ternyata menyerap energi api, yang menyebabkan beberapa pohon kecil muncul di dalam dantiannya. Sayangnya, tampaknya tubuh Phoenix dengan garis keturunan yang diaktifkan tidak dapat dihentikan. Benar saja, Wei Hong memang dirugikan. Ini tidak mengejutkan. Meskipun Wei Hong kalah, dia cukup bangga bisa memaksa tubuh Phoenix sejauh ini. Semua orang terkejut, tetapi tubuh Phoenix itu menatap Wei Hong yang mundur dan melangkah maju. Pedang perak berkelebat di tangannya dan menusuk Wei Hong seperti ular panjang tak berujung. Dengan kilatan pedang itu, ia ingin membasmi Wei Hong sepenuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Wei Hong, yang sedang mundur, berhasil menangkis serangan tubuh Phoenix, tetapi darah kembali muncrat. Tubuh Phoenix mengepal menjadi kepalan tangan kirinya, membuat Wei Hong, yang terpental mundur, semakin terluka. Haha, kataku, aku akan membasmimu hari ini. Tubuh Phoenix itu tertawa terbahak-bahak, tampak sangat bersemangat. Saat itu, mata Wei Hong tampak sangat tenang. Sebelum Wei Hong siap melawan, sebuah suara marah terdengar. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti adikku. Niat pedang yang mengejutkan menebas langsung dari udara, dan niat pedang yang menyilaukan itu hampir menyelimuti tubuh Phoenix itu dalam sekejap. Namun, pada saat ini, sebuah tangan besar muncul di kehampaan,
dan pada saat yang sama, tangan itu menggenggam niat pedang di tangannya dan menghancurkannya dalam sekejap. Liu Ming, Puncak Tianxing, kalian tidak bisa ikut campur dalam pertarungan di arena sesuka hati. Sebagai kakak tertua Puncak Wu Wei, apakah kalian sengaja melanggar hukum? Sebuah suara tua terdengar dari kehampaan. Bodoh amat John denganmu, kau benar-benar ingin membasmi saudara magangku saat kita sedang menyendiri, dan kau masih ingin aku mematuhi hukum. Konyol sekali. Sesosok melintas, dan Liu Minglah yang bergegas mendekat. Pada saat ini, Liu Ming memancarkan niat membasmi yang tak terbatas. Ia menunjuk dengan satu jari, dan niat pedang yang mengerikan itu hendak membasmi tubuh Phoenix itu. Namun, ia sekali lagi dihentikan oleh tangan raksasa yang menutupi langit. Ledakan. Tabrakan dahsyat itu menyebabkan seluruh formasi pelindung hancur. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan keluar dari kehampaan, menatap Liu Ming dengan acuh tak acuh, dan berteriak dengan suara dingin, Liu Ming, ini hanya duel antara dua orang. Kau ikut campur. Mungkinkah kau, Puncak Wu Wei, tidak mampu kalah? Duan Wuliang, ternyata kau. Aku penasaran bagaimana Puncak Tianxing bisa menghentikanku. Ternyata kaulah dalangnya. Mungkinkah Puncak Xiao Yaomu sama sekali tidak punya ingatan? Melihat lelaki tua di depannya, Liu Ming tiba-tiba memperlihatkan ekspresi pencerahan, lalu wajahnya berubah sangat ganas, dipenuhi niat membasmi, dan dia meraung keras. Haha, Liu Ming, ini cuma duel dua orang di atas ring. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Kau terlalu banyak berpikir. Pria tua bernama Duan Wuliang itu tersenyum tipis, dengan raut wajah puas, dan berkata dengan nada sedikit meremehkan. Duan Wuliang? Sebenarnya itu Duan Wuliang dari Puncak Xiaoyao. Benar sekali, kultivasi Duan Wuliang sudah mencapai puncak tingkat kelima alam kaisar. Lagi pula, sebagai tetua agung Puncak Xiaoyao, mengapa dia ada di sini? Saya khawatir masalah ini tidak sesederhana yang kita duga. Jangan lupa bahwa Puncak Wu Wei dan Puncak Xiaoyao selalu berselisih. Semua orang melihat lelaki tua itu muncul dan berbicara dengan linglung. Kemudian, beberapa orang pintar tampak teringat sesuatu dan berbisik. Melihat Duan Wuliang muncul, tubuh Phoenix benar-benar merasa damai saat itu. Menatap Wei Hong, ia mencibir dan berkata, sekarang, aku bisa mengantarmu pergi. Tubuh Phoenix menyeringai berulang kali, dengan niat membasmi di sekujur tubuhnya. Cahaya tinju raksasa yang terkondensasi di tangan kanannya mengeluarkan cahaya pedang yang mengejutkan dari kehampaan. Memegang cahaya pedang erat-erat, tubuh Phoenix tampak terbakar di sekujur tubuhnya. Dengan ledakan pedang, langit dan bumi berubah warna, seolah-olah seluruh angkasa hancur, dan seluruh langit berubah menjadi merah. Aura mengerikan seperti itu membuat banyak murid yang menonton merasa ngeri. Aura mengerikan seperti itu bukan lagi aura yang seharusnya dimiliki seorang kaisar tingkat pertama. Saat ini, hampir semua orang percaya bahwa Wei Hong pasti akan kalah. Berhenti. Wajah Liu Ming sedikit berubah, ia berteriak marah, dan hendak menyerang, tetapi dihentikan oleh Duan Wuliang. Liu Ming dipenuhi dengan niat membasmi, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat pedang, yang bahkan lebih kuat dari Wei Hong. Niat pedang dan cahaya pedang yang menyilaukan ingin membasmi tubuh Phoenix. Kamu berani. Duan Wuliang berteriak keras, dan sebuah tombak raksasa muncul di tangannya. Tombak di tangannya memancarkan warna merah kehitaman, dan cahaya hitamnya hampir menyapu langit. Niat pedang yang mengerikan itu diselimuti oleh cahaya hitam, langsung memusnahkannya. Duan Wuliang, dasar tua bangka, kalau adik juniorku dalam bahaya, aku takkan pernah hidup berdampingan denganmu. Puncak Xiaoyao, umpat Liu Ming saat itu, memancarkan aura yang kuat, dan berteriak dengan marah. Siapa yang boleh ikut campur dalam kompetisi di Puncak Tianxing lagi pula? Kita semua sepakat untuk duel antara mereka berdua kali ini. Duan Wuliang melangkah di depan Liu Ming dan menghentikannya. Ia menoleh ke arah tubuh Phoenix yang berada di atas angin, raut wajahnya menunjukkan sedikit kepuasan, dan pada saat yang sama menatap Liu Ming dengan sedikit sarkasme. Saya setuju dengan Anda, Tuan. Liu Ming melangkah maju, kakinya menginjak cahaya pelangi, dan kehampaan langsung hancur. Niat pedang yang tak berujung bercampur dengan niat membasmi yang tajam melesat ke arah Duan Wuliang, tetapi ekspresi Duan Wuliang sama sekali tidak bereaksi saat ini. Sebaliknya, ia mengangkat kepalanya dengan ringan dan melangkah langsung ke dalam kehampaan. Baik Liu Ming maupun Duan Wuliang mengerti bahwa jika mereka bertindak di sini, seluruh Puncak Tianxing kemungkinan besar akan hancur. Formasi pelindung pada dasarnya tidak berpengaruh pada mereka. Karena itu, keduanya memasuki kehampaan. Inilah yang sebenarnya Duan Wuliang butuhkan. Dengan langsung menjerat Liu Ming, ia bisa memberi tubuh Phoenix cukup waktu untuk membasmi Wei Hong.
Liu Ming pun tanpa sengaja dibawa pergi, yang membuat yang lain menyadari bahwa dalam pertempuran ini, Wei Hong mungkin benar-benar dalam bahaya. Ledakan, ledakan, ledakan. Aura mengerikan menyelimuti Wei Hong, dan cahaya pedang yang menyilaukan hampir menghancurkan ruang. Seperti yang diduga, Wei Hong kembali terhempas oleh cahaya pedang yang begitu mengerikan, menyemburkan darah. Namun, tatapan Wei Hong semakin tenang, dan ia berlatih teknik generasi Raja Ibel dengan gila-gilaan. Meskipun luka Wei Hong terlihat sangat serius, lukanya sudah sembuh. Engah, engah, engah. Wei Hong terhempas berkali-kali, dan muntah darah berkali-kali, tetapi ia masih penuh energi. Baru pada saat inilah semua orang menyadari sesuatu yang aneh, dan mata tubuh Phoenix menunjukkan kecemasan. Namun, Wei Hong tetap tenang, dengan niat pedang yang terpancar dari tubuhnya dan semangat juang yang membumbung tinggi. Ia menebas dengan niat pedang yang mengerikan satu demi satu. Meskipun ia terus-menerus dipaksa mundur oleh tubuh Phoenix, mata Wei Hong semakin bersemangat. Mustahil mengaktifkan garis keturunan Phoenix tanpa batas waktu. Setelah efeknya berakhir, di mataku dia tak lebih dari seekor ayam dan seekor guk-guk. Wei Hong berpikir cepat dalam benaknya, dengan ekspresi yang sangat dingin dan kilatan di matanya. Ia mundur dengan cepat dan gerakan yang sangat cepat, meninggalkan jejak bayangan di kehampaan. Tak seorang pun bisa melihat keberadaan Wei Hong. Saya khawatir tubuh Phoenix akan sakit kepala sekarang. Ya, Wei Hong memang mampu dikalahkan dengan telak oleh tubuh Phoenix, dan tampaknya benar bahwa Wei Hong dikatakan memiliki metode pemulihan yang luar biasa. Benar, tapi tubuh Phoenix masih unggul. Tapi, jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, aku khawatir tubuh Phoenix akan perlahan-lahan tertinggal. Orang-orang di sekitar sedang membicarakan sesuatu, tetapi meskipun tubuh Phoenix begitu haus darah sehingga ia tidak dapat mendengar apapun, ia tahu bahwa jika ia terus bertarung seperti ini, ia pasti akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Memikirkan hal ini, tubuh Phoenix meraung, memegang pedang terang di tangan kirinya, dan telapak tangan besar yang terkondensasi di tangan kanannya, dan bergegas menuju Wei Hong. Ledakan, ledakan, ledakan. Melihat tubuh Phoenix yang menyerbu ke arahnya, Wei Hong mencibir dalam hati, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat pedang yang tak berujung. Wei Hong tidak takut dengan benturan daging dan darah. Ia menarik pelan dengan kedua tangannya, menahan niat pedang yang tak berujung, dan bertabrakan dengan niat pedang itu dengan suara dentuman keras. Setelah tabrakan hebat itu, Wei Hong berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan di kehampaan, darah berceceran di langit. Seluruh langit tampak seperti hujan darah. Namun, Wei Hong masih penuh semangat juang, dan bahkan beberapa kali berhasil memaksa tubuh Phoenix itu mundur. Ekspresi Wei Hong semakin acuh tak acuh saat ia dengan liar melancarkan teknik generasi Raja Ibel. Meskipun tubuhnya berlumuran luka dan darah, auranya semakin kuat. Namun, di sisi lain, serangan tubuh Phoenix tidak seganas sebelumnya, meskipun lukanya tidak serius. Hari ini, aku akan membasmimu. Mata tubuh Phoenix berkilat penuh niat membasmi, rambut panjangnya menari-nari, dan auranya hampir mencapai puncaknya. Sosoknya secepat kilat, tetapi kehampaannya diwarnai merah. Api yang membubung ke langit hampir menelan seluruh arena. Niat membasmi yang membubung ke langit hampir seperti badai, menebas Wei Hong. Bodoh! Wei Hong tersenyum dingin, aura pedang cemerlang mengelilinginya, lalu dia menyerbu maju bagai angin puyuh. Serangan dari kedua belah pihak hampir mengubah warna langit. Niat pedang dan pisau yang membubung tinggi ke langit menyebabkan formasi pelindung hancur, dan Wei Hong serta tubuh Phoenix hampir haus darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertarungan sengit antara kedua pria itu, pada akhirnya mereka hampir berhenti bertahan, mengandalkan tubuh fisik mereka untuk terlibat dalam pertarungan berdarah, pertarungan hidup dan mati, yang hampir membuka mata para penonton. Melihat pertarungan yang begitu mengerikan, mereka bertanya-tanya dalam suasana hati yang tertekan, jika mereka maju, dampaknya saja mungkin cukup untuk menghancurkan tubuh mereka. Ekspresi Wei Hong semakin acuh tak acuh, dan pakaiannya hampir berwarna merah darah, tetapi auranya semakin menakutkan. Kecemasan terpancar di mata tubuh Phoenix saat ini, dan wajahnya kehilangan ketenangan untuk pertama kalinya, karena ia merasa dirinya perlahan tertinggal, dan darah Phoenix di tubuhnya membeku dengan cepat. Jika Wei Hong tidak terbasmi, dan garis keturunan Phoenix telah sepenuhnya terkonsolidasi, maka konsekuensi dari pengaktifan garis keturunan secara paksa akan muncul. Oleh karena itu, tubuh Phoenix harus membasmi Wei Hong dalam waktu sesingkat mungkin. Memikirkan hal ini, tubuh Phoenix meraung tanpa henti, dan berbagai jurus unik melesat ke arah Wei Hong. Teknik rahasia Phoenix yang mengerikan juga ditembakkan oleh tubuh Phoenix. Satu demi satu,
Roh-roh Phoenix yang termaterialisasi membanjiri seluruh kehampaan dan semuanya menyerbu Wei Hong. Tubuh Phoenix benar-benar gila. Dengan tingkat kultivasi puncak kaisar tingkat pertama, ia dipaksa ke titik seperti itu oleh seorang prajurit tingkat ke-9 raja. Tubuh Phoenix tak sanggup menerima hasil seperti itu. Harga dirinya yang terpendam membuatnya tak sanggup menanggungnya. Ia menatap Wei Hong dan meraung marah, "Aku tak terkalahkan. Hari ini, aku akan membasmimu. Tak seorang pun bisa menyelamatkanmu." Tubuh Phoenix yang gila menyerang dengan lebih ganas, tetapi ekspresi Wei Hong tetap setenang biasanya. Hanya ada cahaya pedang dan niat pedang di matanya. Matanya semakin terang. Wei Hong telah memasuki kondisi tanpa pamrih saat ini, dan tubuh Phoenix bahkan lebih kuat. Beberapa penonton tidak dapat melihat apapun dengan jelas saat melihat arena yang diselimuti api. Dalam kehampaan, semua orang hanya bisa mendengar suara gemuruh daging yang beradu dan darah yang berceceran, sehingga meskipun banyak murid Akademi Yuhua tidak dapat melihat situasi dengan jelas, mereka masih dapat merasakan kebrutalan pertempuran tersebut. Raungan datang dari api, dan semua orang mengerti bahwa tubuh Phoenix itu mungkin sangat marah. Dengan api yang begitu dahsyat yang membakar langit dan menghancurkan bumi, tampaknya Wei Hong benar-benar akan dikalahkan kali ini. Ya, meskipun efek garis keturunan Phoenix akan segera menghilang, tapi sebelum itu, tubuh Phoenix sudah cukup untuk membasmi Wei Hong. Para murid Akademi Yuhua menyaksikan serangan mengerikan itu dalam cahaya api dan membicarakannya. Tentu saja, semua orang berpikir bahwa pertempuran itu mungkin sudah berakhir. Lagi pula, tubuh Phoenix adalah fisik yang hampir tak terkalahkan, terutama setelah garis keturunan diaktifkan, kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Bagaimana Wei Hong bisa menahan kekuatan mengerikan seperti itu? Namun, fakta bahwa Wei Hong mampu bertahan begitu lama di bawah tubuh Phoenix memang cukup untuk membuatnya terkenal. Sayangnya, ia akhirnya mencapai ketenaran tubuh Phoenix. Ya, tapi puncak Xiao Yao memang sombong. Apa dia tidak takut puncak Wu Wei akan menjadi gila? Puncak Xiao Yao memilih murid-murid lain, ada yang mengasingkan diri, ada yang tidak hadir. Ketika puncak Wu Wei mengetahuinya, apa yang bisa mereka lakukan? Jangan lupa, puncak Xiao Yao tidak sebanding dengan puncak-puncak lainnya. Orang-orang di sekitar mendesah pelan dan berbicara pada diri mereka sendiri, dan pada saat ini, mereka melihat sesosok tubuh tiba-tiba tertiup angin, dan ketika semua orang melihat bahwa sosok itu sebenarnya adalah tubuh burung Phoenix, wajah mereka berubah drastis. Tubuh Phoenix berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat ini. Saat terhempas mundur, ia menyemburkan seteguk darah. Kilatan kengerian melintas di mata tubuh Phoenix, dan wajahnya sangat pucat. Wei Hong melesat keluar dari kobaran api, dengan aura pedang yang tak berujung, memancarkan aura kehancuran. 4 konsepsi artistik muncul bersamaan, dan seluruh langit tersapu oleh aura pedang tersebut. Mata Wei Hong berkilat penuh niat membasmi. Kini giliran Wei Hong bertindak. Ia menebas tubuh Phoenix dengan niat pedangnya, membuatnya muntah darah. Tubuh Phoenix itu benar-benar terdesak dan tak berdaya melawan. Ah! Ah! Tubuh Phoenix meraung berulang kali, tetapi efek garis keturunan Phoenix telah habis, dan hampir tidak dapat menampilkan energi bela diri misi tersebut. Namun, Wei Hong mencibir dan berkata, "Aku akan mengantarmu." Desir, cahaya pedang yang mengerikan menebas, dan formasi pelindung tak mampu menahan kekuatan pedang itu dan hancur berkeping-keping. Tubuh Phoenix terkunci oleh niat pedang dan tak bisa digunakan sama sekali. Pada saat ini, tubuh Phoenix meraung keras, "Nak, kau berani membasmiku?" Wei Hong mengabaikannya dan hendak menebasnya. Pada saat itu, kehampaan bergetar dan sesosok tinggi muncul di hadapan Wei Hong. Dengan ketukan ringan, niat pedang Wei Hong langsung hancur. "Siapa kamu?" Melihat pria di depannya yang memancarkan aura kuat, Wei Hong berteriak dingin. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, ia mengenakan jubah berbulu, berdiri dengan gagah, mengenakan mahkota emas, tatapannya sangat dingin, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya redup yang cemerlang. Ia melangkah maju dengan tatapan jijik di matanya, dan dengan sendewa ringan, ia dengan mudah menghancurkan serangan mengerikan Wei Hong. "Orang yang membasmimu." Setelah mendengar kata-kata Wei Hong, pria berjubah bulu itu berbicara dengan ringan, seolah-olah sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Namun, niat membasmi di matanya begitu kuat sehingga membuat semua orang ketakutan. Ketika pria berjubah bulu itu muncul, secercah kegembiraan melintas di mata tubuh Phoenix itu, lalu ia meraung, "Di Feng, basmi dia, basmi dia." "Apa ini Di Feng?" Ya ampun, yang satu bertubuh Phoenix dan yang satunya bertubuh naga. Kali ini, aku khawatir Wei Hong benar-benar mati. Tapi Di Feng ini terlalu sombong.
Dia benar-benar ikut campur dalam kompetisi. Apa ini baik di Feng maupun tubuh Phoenix, keduanya melanggar hukum. Di mata mereka, aturan mungkin hanya dibuat untuk orang-orang seperti kita. Banyak prajurit di sekitar tak kuasa menahan amarah ketika melihat Di Feng, yang bertubuh naga, begitu arogan dan mendominasi. Namun, tak seorang pun maju untuk mengatakan apapun. Jelas, mereka sudah merasakan sendiri sifat dominan Di Feng. Wei Hong benar-benar marah saat ini. Ia menatap tubuh Phoenix dan tubuh naga di depannya, lalu tertawa basmi aku hari ini, kalian berdua tidak boleh pergi dari sini. Aku akan mengirim kalian berdua pergi. Seluruh lapangan eksekusi surgawi dipenuhi tawa keras Wei Hong. Wei Hong melayang di kehampaan, dipenuhi niat membasmi. Jejak niat pedang tampaknya telah menarik guntur dari langit, yang berhamburan ke bawah dan membelah seluruh udara. Seperti yang diduga, dia sombong. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wei Hong, Di Feng tersenyum dingin dan berteriak dengan suara berat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wei Hong, orang lain hampir mengira Wei Hong gila. Kultivasi Di Feng berada di tingkat kedua alam kaisar, dan ia memiliki fisik istimewa, yaitu tubuh naga. Ia hampir bisa menantang tingkat ketiga alam kaisar dan tak terkalahkan di antara mereka. Namun, Wei Hong sebenarnya mengatakan bahwa ia ingin membasmi tubuh naga, dan ia juga ingin membasmi tubuh Phoenix. Ledakan. Dalam kehampaan, sesosok tubuh melesat keluar dengan sedikit malu. Sosok itu adalah Liu Ming. Pada saat ini, Liu Ming dipenuhi bekas luka dan matanya memancarkan niat membasmi yang kuat. Duan Wuliang melangkah maju, dan ketika ia melihat tubuh Phoenix dan tubuh naga secara bersamaan, ia sedikit terkejut. Kalian benar-benar hebat. Tubuh Phoenix dan tubuh naga benar-benar akan bergantian menindas puncak Wu Wei kita, kan Duan Wuliang, kukatakan padamu, aku akan meminta penjelasan untuk masalah ini. Setelah Liu Ming mengetahui semuanya dari Wei Hong, ekspresinya hampir murka, dan dia berteriak sambil menggertakkan gigi. Di Feng hanya ingin bertukar beberapa jurus dengan Wei Hong. Liu Ming, kau terlalu banyak berpikir. Lagi pula, lebih baik kita tidak ikut campur dalam pertarungan antar generasi muda mereka. Ekspresi Duan Wuliang tampak biasa saja. Ia sama sekali tidak merasa betapa tidak tahu malunya dua kultivator tingkat kaisar dengan fisik istimewa itu menindas seorang kultivator tingkat raja bersama-sama. Sial, ini sungguh tak tahu malu. Ya, memang benar. Lagi pula, mereka benar. Haha, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Puncak Xiao Yao adalah salah satu warisan teratas, dan Duan Wuliang memiliki pengaruh di antara para pemimpin teratas Akademi Yuhua. Jadi, tentu saja, mereka yang memiliki keputusan akhir. Banyak murid di sekitarnya mengumpat dengan suara rendah setelah mendengar kata-kata Duan Wuliang yang tak tahu malu, dan Liu Ming sangat marah hingga ia hampir ingin muntah darah. Kau orang tua, kau benar-benar tidak punya rasa malu sama sekali. Saudaraku, kau hanya perlu mengikat orang tua ini. Karena mereka tidak mengikuti aturan, maka kau tidak bisa menyalahkan kami dari puncak Wu Wei. Mata Wei Hong memancarkan niat membasmi yang kuat, dan ia berkata dengan suara berat kepada Liu Ming. Apa adik junior, kamu Liu Ming sudah memutuskan untuk membawa Wei Hong pergi. Meskipun Wei Hong mungkin terluka parah, dia tidak peduli. Namun, dia tidak pernah menyangka Wei Hong akan mengatakan ini. Haha, kakak senior, dua orang di depanku ini seperti ayam dan guk-guk. Kalau mereka selevel, aku akan menghabisi mereka seperti menyembelih guk-guk. Tapi, kalaupun mereka berdua selevel kaisar, aku akan membasmi angin dan membantai naga hari ini juga. Wei Hong tampak sangat arogan dan berteriak keras, menatap tubuh Phoenix dan tubuh naga seolah-olah ia hanya melihat dua orang kecil yang tak berarti. Gila? Benar-benar gila, apakah Wei Hong ingin mati bersama kita? Mati bersama kita tidak usah bahas tubuh Phoenix dulu. Kekuatan fisik tubuh naga bahkan lebih kuat. Menurutmu, apa mungkin Wei Hong bisa mati bersama? Benar, mungkinkah Wei Hong ingin menjadi gila sebelum mati namun, betapapun gilanya dia, mustahil baginya untuk membasmi semua tubuh Phoenix dan tubuh naga. Setelah mendengar kata-kata Wei Hong yang arogan dan mendominasi, banyak prajurit di sekitarnya benar-benar tercengang. Melihat Wei Hong yang sama sekali tidak bercanda, mereka berbisik dan tampak tercengang. Haha, bagus, bagus, ini orang dari puncak Wu Wei. Aku percaya padamu. Apa-apaan tubuh Phoenix dan tubuh naga di depanku ini benar, mereka cuma sampah, haha. Liu Ming sedikit tertegun mendengar kata-kata Wei Hong, lalu tertawa terbahak-bahak, raut wajahnya semakin arogan. Ia menatap Duan Wuliang dan berseru hari ini, aku, Liu Ming, akan menantangmu, Duan Wuliang, terlepas dari hidup atau matimu.
Memanggil. Setelah mengatakan itu, Liu Ming langsung menerjang Duan Wuliang, menghancurkan kehampaan. Saat itu, wajah Duan Wuliang sangat muram, dan ia meraung karena kau ingin mati, maka aku akan mengirimmu pergi. Kedua pria itu kembali menghilang ke dalam kehampaan saat mereka dibombardir. Di atas panggung, ekspresi Di Feng tetap tenang. Kata-kata Wei Hong sama sekali tidak mengubah ekspresinya. Sebaliknya, ia berkata dengan tenang, entah kau mencoba menarik perhatian atau basmi diri, aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Kau telah membasmi begitu banyak pengawal nagaku, bagaimana aku bisa memaafkanmu? Mendengar kata-kata Di Feng, mata Wei Hong sedikit menyipit, lalu dia mencibir apakah kamu dari pengawal naga kalau begitu, orang yang membayar blok sumber tubuh Phoenix seharusnya kamu. Benar, ketiga saudaraku semuanya mati di tanganmu. Meskipun mereka bukan tandinganku dalam hal kemampuan, aku akan membalaskan dendam mereka. Jika aku tidak membasmimu, aku tidak akan bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Aku akan menghancurkan tubuhmu sepotong demi sepotong dan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Ekspresi Di Feng semakin lembut, tetapi kata-katanya dingin, terutama kebencian yang mendalam di matanya. Seolah-olah dia hampir ingin memakan Wei Hong hidup-hidup. Pada saat ini, niat membasmi di mata Wei Hong semakin kuat. Ia tak pernah menyangka bahwa ia hampir melupakan pengawal naga, tetapi mereka benar-benar muncul di sini, dan pria di depannya justru berkomplot melawannya. Aku akan mengirimmu untuk bertemu kembali dengan saudaramu, kata Wei Hong dingin, auranya semakin menakutkan. Niat pedang yang menggetarkan merobek seluruh kehampaan. Namun, ada dua bom peledak lagi di tangan kiri Wei Hong, yang merupakan keyakinannya. Di Feng, jangan basmi anak ini. Beri dia napas. Aku akan membuatnya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Tubuh Phoenix tampak agak pucat dan berkata sambil menggertakkan gigi. Aku akan mengantarmu dulu. Wei Hong tiba-tiba menatap tubuh Phoenix, niat membasmi terpancar di matanya, dan berteriak dingin. Setelah selesai berbicara, Wei Hong melangkah maju dengan ringan, secepat kilat. Pedang panjang yang dibentuk oleh niat pedang di tangan kanannya menebas tubuh Phoenix. Niat pedang yang tak berujung bercampur dengan cahaya pedang yang tajam menyelimuti seluruh ruang, ingin membasmi tubuh Phoenix secara langsung. Lancang, melihat Wei Hong begitu arogan, Di Feng berteriak dingin. Tangan kanannya berubah menjadi telapak tangan cahaya yang besar, dan ia langsung menangkis serangan itu dengan satu telapak tangan. Ia melangkah maju, dan momentum mengerikan itu menyapu seluruh arena. Minum, cahaya dari telapak tangan Di Feng berubah menjadi naga api, yang mengembun menjadi raungan dan langsung mematahkan serangan Wei Hong. Di Feng memancarkan aura yang kuat, dan di belakangnya samar-samar terlihat seekor naga kuno yang mencoba bangun. Tubuh naga memiliki garis keturunan yang hampir sama dengan tubuh Phoenix, tetapi tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada tubuh Phoenix. Raungan naga terdengar di belakangnya, dan beberapa orang dengan kultivasi yang lebih lemah pun tak kuasa menahan diri untuk berlutut dan menyerah. Sudah kubilang kau akan mati hari ini. Di Feng menunjukkan tatapan jijik di matanya. Setelah menangkis serangan Wei Hong dengan telapak tangannya, ia menatap Wei Hong dengan acuh tak acuh dan berteriak dengan suara dingin. Desir, desir, desir. Ekspresi Wei Hong sangat acuh tak acuh, dan pedang panjang di tangannya, yang dipadatkan oleh niat pedang, langsung diayunkan. Kekuatan bintang perlahan naik, dan energi api dan es bercampur di dalamnya. Guntur dan kilat bergemuruh, dan 4 konsepsi artistik terbungkus dalam niat pedang dan membombardir Di Feng. Keempat konsepsi artistik itu muncul bersamaan, hampir mengubah warna seluruh langit. Tubuh Phoenix di belakangnya menatap serangan ganas Wei Hong, dengan niat membasmi yang tak berujung terpancar di matanya. Melihat tubuh naga itu, seringai tersungging di sudut mulutnya. Wei Hong pasti akan mati. Aktivasi paksa garis keturunan tubuh Phoenix-nya membuat tubuhnya sangat lemah, jika tidak, dia tidak akan pernah mengakui kekalahan seperti ini. Mengetahui betapa menakutkannya Di Feng, dia secara alami tahu di dalam hatinya bahwa Wei Hong tidak mungkin menjadi lawan Di Feng. Ledakan, ledakan, ledakan. Di Feng tidak melakukan gerakan yang tidak perlu, melainkan menggunakan tangannya untuk mengeluarkan auman naga merah, menangkis semua serangan Wei Hong. Pada saat yang sama, sosoknya anggun, memaksa Wei Hong mundur selangkah demi selangkah. Dah. Kekuatan fisik naga itu bahkan lebih kuat daripada Wei Hong, sehingga benturan fisik dengan Wei Hong langsung menghancurkan langit. Mata Di Feng berbinar-binar, dan dengan sikap siapa lagi kalau bukan aku, ia menjatuhkan Wei Hong dengan satu pukulan. Engah, Wei Hong, yang muntah darah akibat ledakan, sama sekali tidak menunjukkan kepanikan. Senyum mengembang di sudut mulutnya,
lalu ia melemparkan 2 bom di tangan kirinya. Wus, wus, seperti 2 aliran cahaya, mereka dilemparkan ke arah Di Feng dan tubuh Phoenix. Tak satu pun dari mereka menganggapnya serius, tetapi bersiap untuk memblokirnya. Namun, melihat tindakan mereka, mata Wei Hong berkilat sarkastis ledakan. Dengan teriakan dingin, 2 bom yang meledak di langit meledak seketika, dan momentum yang mengerikan menyapu ke arah mereka berdua seperti badai yang mengamuk. 760